Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa lil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid dharain. Masuk pada fasal sampai pada perkataan beliau fasal. Dan seperti yang telah dibahas bersama bahwa ketika ada kurung siku pada kitab yang saya pegang terutama di sini, maka itu artinya adalah bukan asli dari Al-Imam An-Nawawi. Bukan asli dari Al-Imam An-Nawawi, akan tetapi dia kurung siku ini berasal dari penerbit. Berarti Imam Nawawi nggak ngasih judul, cuma ngasih fasal. Jadi setiap kali ada pembahasan baru maka beliau pisahkan dengan fasal. Begitu saja. Dikasih judul oleh penerbit, Fi ma'ani amin wa ahkamiha. Fi ma'ani amin wa ahkamiha. Berkaitan dengan, jadi fi di sini berkaitan dengan, bisa diterjemahin biar gampang. Berkaitan dengan ma'ani, berasal dari kata makna, makna, amin, lafal amin, wa ahkamiha, dan juga berkaitan dengan hukum-hukumnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yustahabbu, dianjurkan, disukai, disunnahkan. Jadi kalau ada kalimat yustahabbu artinya dianjurkan, disunai atau disukai atau disunnahkan. Likulli, li bagi, kulli setiap. Qari'in, ini harusnya hamzahnya seperti biasa di atas ya. Likulli qari'in. Fis salati kana, baik dia itu sedang dalam keadaan salat. Likulli qari'in, bagi setiap pembaca Al-Quran. Qari' ini pembaca Al-Quran ya. Likulli qari'in, bagi setiap pembaca Al-Quran. Pakai hamzah. Kalau Al-Qari'ah pakai ain. Artinya kiamat. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab bagi seorang da'i. Supaya apa? Supaya bisa membedakan antara qari dengan qari'ah.
Qari'ah dengan qari'ah. Qari dan qari'ah pembaca. Qari'ah hari kiamat. Supaya bisa ngebedain nama Bilqis dengan Bilqisto. Bilqis katanya istrinya Nabi Sulaiman. Ada yang nanya, emangnya di Al-Quran ada kata Bilqis? Dijawab dengan pede, disebutkan sekian kali dalam Al-Quran. Kasih ayat salah satunya Bilqisto. Aduh ya Allah. Qisat di situ artinya dengan adil. Bilqisto dengan adil. Dengan timbangan. Ya, dikira nama Bilqis katanya. Ada lagi apa yang terakhir kemarin itu? Ada lagi tuh. Saya lupa. Allah ada lagi. Gak ngerti bahasa Arab juga dia. Asal-asalan ngomongnya. Jadi pentingnya dai memahami minimal bahasa Arab dasar supaya nggak ngaco-ngaco amat gitu. Nggak ngaco-ngaco amat. Supaya nggak ngaco ketika berdakwah. Ketika kita menyampaikan ilmu. Maka kalau kita tidak tahu, diam. Kalau kita tahu, yakin, silakan disampaikan. Fis sholatikana, baik dia itu berada di dalam sholat, maksudnya baca Al-Qur'annya di dalam sholat, au fi ghairiha, atau pada selain sholat. Idza ketika faragha selesai minal fatihati, ketika selesai membaca surah Al-Fatihah, berarti di sini kesunahan amin itu kapan? Kalau selesai baca Al-Fatihah. Yang namanya surah Al-Fatihah diawali dari Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan waladhdallin. Artinya kalau setengah ada kesunahan enggak? Enggak. Kalau sebagian di awal? Enggak. Sebagian di akhir juga enggak. Kapan idza faragha, kalau tuntas dari awal sampai akhir? Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, maka ada penekanan, ditekankan untuk mengucapkan amin. Ayyaqula amina. Untuk bagi dia disunahkan mengucapkan amin. Begitu. Ya, udah sembuh? Oh, udah. Kirain sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyaqula amina. Ya, untuk mengatakan amin. Begitu. Dan haknya kata para ulama kalau diwasal fathah. Haknya kalau diwasal fathah. Bukan amini, bukan aminu, tapi amina. Wal ahaditsu shahihatu fi dzalika katsirah. Wal ahaditsu, dan hadis-hadis as-shahihah yang sahih fi dzalika, maksudnya fi dzalika di sini adalah dalam menerangkan kesunahannya. Dalam hal itu maksudnya dalam menerangkan kesunahannya. Katsirah, banyak sekali. Masyhurah, dan sudah terlalu masyhur. Ustaz, kok saya nggak tahu? Berarti bukan ente, maksud dari perkataan ini bukan buat ente. Maksudnya bagi para penuntut ilmu sudah paham ya. Kalau kita lihat tafsir surah Al-Fatihah dalam tafsir Ibnu Katsir itu banyak sekali hadisnya disebutkan. Ya, banyak sekali hadis-hadisnya disebutkan. Begitu. Jadi hadisnya banyak sekali, di antaranya adalah bahwa doa, bahwa amin yang diucapkan oleh imam ketika berbarengan dengan makmum itu akan diiringi dengan aminnya para malaikat. Misalnya itu, ya. Misalnya seperti itu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan waqad qaddamna, dan kami telah sajikan, telah kemukakan fil fasli qablahu, pada fasal sebelum ini, annahu, bahwasanya yustahabu, dianjurkan ayafsila, untuk memisahkan baina akhiril fatihati, antara akhir surah Al-Fatihah, waladdallin, di situ maksudnya akhir surah Al-Fatihah, wa baina amin bisaktatin latifatin. Jadi ada apa? Ada anjuran untuk memisahkan antara waladdallin dengan lafal amin dengan saktah yang singkat. Latifah maksudnya singkat. Saktah yang lembut ya, nggak cocok. Ya, saktah yang singkat. Saktah di sini maksudnya apa? Jeda. Boleh napas enggak? Boleh. Ini bukan istilah saktah tajwid. Ini bukan istilah saktah tajwid. Bahkan kalau kita lihat kitab fikih, tujuan ada saktah latifah di sini adalah untuk memberikan kesempatan bagi imam bernapas. Salah satunya. Apalagi kalau diwasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya sebagian makmum
Imam masih lin, sudah amin. Kasihan imamnya. Aduh capek dia. Waladdallin. Amin. Dan di situ dianjurkan bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Amin itu. Tadi kan disampaikan di dalam sholat atau di luar sholat. Jangankan di dalam sholat. Di luar sholat saja sunnah. Jadi antum kalau baca Al-Fatihah mau lagi talakti, mau lagi pengijazahan, ucapkan amin walaupun pelan. Kalau Al-Fatihahnya tuntas dari awal sampai akhir. Begitu ya. Baik, ini berkaitan dengan hukum. Jadi hukumnya apa? Sunnah, sangat ditekankan. Baik itu ketika sholat, ya, dan sholatnya baik itu ketika jadi imam, baik itu ketika jadi makmum, atau ketika sholat sendirian. Yang sering, wallahu alam nih, yang sering saya temui, orang yang jadi imam kadang gak mengucapkan amin, diam dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia diam, makmum suruh amin. Gimana ceritanya? Imamnya diam. Ya. Harusnya berbarengan supaya diaminkan oleh malaikat juga bersamaan. Bahkan afdolnya imam yang mimpin. Jadi makmum belum amin, imam yang mimpin. Makmum ngikutin bareng-bareng. Amin. Jangan diam. Imam jangan diam. Begitu. Kemudian ketika sholat sendirian, banyak orang yang ketika waladdallin berhenti dia, enggak diucapkan amin, jeda aja, langsung baca surah. Sholat sendirian baca amin. Begitu. Ini diantara kekeliruan. Jadi di dalam sholat itu mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum, atau dia sholat sendirian. Tapi perhatian dan peringatan, kalau antum sholat di tengah mayoritas yang bermadhab Abu Hanifah, walaupun sholatnya sholat jahar, aminnya jangan jahar. Itu beda sendiri nanti. Karena menurut madhab Abu Hanifah, lafal amin diucapkan sir walaupun dalam sholat jahar. Di mana misalnya yang Abu Hanifahnya kental, fanatik, di Pakistan, di Afghanistan. Antum kalau misalnya ke sana, termasuk di India sebagian. Cuma kalau di India udah banyak campuran kan, banyak orang yang ke sana. Di Turki juga Abu Hanifah, cuma juga udah banyak campuran. Jadi banyak orang yang amin keras lah, seenggaknya ada teman. Tapi kalau ke Afgan, ke Pakistan ini hati-hati. Hati-hati. Antum bisa-bisa ditampol sama orang. Kok bisa ditampol, Sat? Namanya orang awam, nggak tahu ada pendapat yang lain. Sama di Indonesia, taunya Syafi'i doang. Nggak kunut dikira sholat subuhnya batal. Wajar orang awam kayak gitu. Orang yang berilmu yang ngalah. Kita ke Pakistan, amin, keras-keras sendirian. Terus nyalahin orang awam yang nampol kita, salah. Ente berilmu, ngapain ente milih beda? Begitu ya, begitu. Jadi kita sebagai orang yang berilmu, kita yang ngalah sama orang-orang awam. Sambil ngasih tahu nanti pelan-pelan. Sebenarnya kalau ada amin yang keras ya nggak apa-apa. Itu mazhab yang lain. Orang ilmu yang harus ngalah, orang berilmu harus ngalah. Jangan maksa orang awam itu susah. Di mana-mana sama kayak gitu. Cuma beda tempat aja gitu. Di Indonesia misalnya fanatiknya di mazhab Syafi'i. Di Pakistan, di Afghanistan fanatiknya mazhab Abu Hanifah. Di Saudi fanatiknya Hambali. Sama aja. Kayak gitu. Sama aja, orang awamnya mah sama, nggak akan beda orang awamnya. Maka sebagai orang berilmu, kita yang mesti ngalah. Jadi kalau misalnya antum tahu nih, ini kayaknya Hanafiyah nih, hati-hati, jangan amin tiba-tiba sendirian, sendirian gitu ya. Begitu, Allahu a'lam bissawab. Baik, ini berkaitan dengan hukum. Berikutnya makna wa ma'nahu, adapun makna dari kata amin sendiri, maka yang pendapat paling kuat di sini Al-Imam Nawawi mengatakan di bagian pertama Allahumma stajib. Inilah makna yang paling kuat. Makna yang paling fasih dari kata amin adalah Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Tapi para ulama sebetulnya beda pendapat, sampai ada 40-an pendapat berkaitan dengan makna amin. Karena dia bukan bahasa Arab. Amin itu bukan bahasa Arab. Walaupun ada huruf idlaqnya, dia bukan bahasa Arab ya. Dia bukan bahasa Arab. Ya. Baik. Wakila, kalau ada kila sigotnya sigot majhul, maka berarti secara hukum dia dhaif, lemah, kurang kuat.
Ya. Jadi kalau udah qila apalagi hukiya itu paling lemah tuh hukiya. Dihikayatkan itu paling lemah. Sanadnya lemah, pendapatnya lemah biasa kalau hukiya. Wakila ada juga yang bilang, siapa yang bilang? Enggak perlu disebutin, pokoknya ada aja. Kenapa? Karena lemah. Begitu. Kadzalika falyakun. Demikianlah jadikanlah ya Allah. Ya mirip sih. Mirip. Kadzalik falyakun. Maka jadikanlah ya Allah. Wakila dan juga ada yang bilang if'al, lakukanlah. Ini gak sopan ya kalau if'al, ya Allah lakukanlah ya Allah gitu ya. Merintah ente gitu ya. Kabulkanlah gitu. If'al, lakukanlah. Waqila maknahu, ada juga yang bilang la yaqdiru ala hadza ahadun siwak. Enggak ada yang bisa melakukannya kecuali engkau. Ini bagus juga maknanya. Mirip-mirip sebetulnya. La yaqdiru, enggak akan ada yang mampu melakukannya untuk mengabulkan semua ini kecuali engkau. Waqila ada juga yang mengatakan maknahu la tukhayyib raja'ana. Ya Allah jangan sia-siakan harapan kami. Ya Allah jangan sia-siakan harapan kami. Waqila ada juga yang mengatakan maknahu Allahumma aminna bi khair. Ya Allah aminna bi khair. Berikanlah kami keamanan berupa kebaikan. Berikanlah kami keamanan berupa kebaikan. Waqila ada juga yang bilang huwa taba'ullahi ta'ala. Taba' itu stempel. Ada juga yang bilang stempel yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ibadih. Jadi stempel yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yadfa'u bihi anhumul afat. Yang stempel ini nanti akan berfungsi untuk bisa mengusir berbagai macam keburukan. Jadi kalau orang yang sering mengucapkan amin, maka dia nanti dapat stempel dari Allah. Nah stempel ini ya tentu saja nggak kelihatan gitu ya. Stempel ini dari Allah dikasih tanda sama Allah. Dan tanda itu akan melekat pada dirinya. Dan tanda tersebut akan bermanfaat untuk mencegah berbagai macam keburukan. Ada yang bilang begitu. Wallahu a'lam, nggak tahu kebenarannya seperti apa. Wallahu a'lam, nanti di akhirat yang paling benar ya. Iya. Waqila ada juga yang bilang makna amin adalah hiya darajatun fil jannah, yaitu sebuah tingkatan, sebuah level di surga, yastahiquha qailuha. Yang level ini akan diberikan kepada orang yang sering mengucapkannya. Jadi orang yang sering bilang amin nanti di akhirat ada tempat tersendiri, level khusus orang-orang yang sering bilang amin. Ada yang bilang begitu. Waqila ada juga yang bilang huwasmun min asma'illahi ta'ala. Ada juga yang bilang amin adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari sekian nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi yang terakhir ada catatan yang terakhir. Wa angkaral muhaqqiquna. Tapi para ulama peneliti mengingkari makna yang terakhir ini. Wal jamahir, dan banyak kalau jamahir. Kalau jumhur itu mayoritas, banyak. Jumhur itu mayoritas, banyak. Kalau jamahir banyak. Mayoritas itu. Ya. Susah nerjemahinnya apa? Masa mayoritas-mayoritas? Ya, mayoritas-mayoritas enggak, mayoritas gitu. Kalau jumhur mayoritas, kalau jamahir mayoritas. Isim tabdil ya. Sebenarnya isim jamak gitu. Cuma kalau kita kan jumhur aja udah jamak. Mayoritas kan jamak. Mayoritas kan aneh. Dalam bahasa Indonesia mayoritas aneh. Banyak gitu ya. Jadi mayoritas gitu ya. Hadza. Jadi mayoritas ulama dan para ulama peneliti mengingkari makna yang terakhir ini. Karena yang namanya menyematkan nama pada Allah butuh dalil. Menyematkan nama pada Allah butuh dalil. Baik itu Al-Quran ataupun hadis. Bahkan mesti sahih. Hasan itu para ulama masih agak berbeda pendapat, ya. Karena Hasan ada kemungkinan lemah. Jadi yang disepakati yang sahih. Tapi sebagian ulama mengatakan ya Hasan ya bisa. Cuma biasanya tidak langsung ditetapkan. Jadi nama itu, sifat Allah, nama Allah, af'alnya Allah, perbuatannya Allah, itu butuh dalil. Tidak bisa kita langsung menyematkan. Makanya sebagian ulama tuh kurang suka ya memberikan nama-nama atau menerjemahkan nama-nama Allah dengan bahasa-bahasa modern. Yang dia bahasa modern itu kalimat-kalimat yang digunakannya ini bisa bercabang maknanya. Misalnya apa?
Allah Maha Arsitek. Ini agak apa namanya? Agak multitafsir kan makna Allah Maha Arsitek. Ada nggak di bahasa Arabnya ini kan? Ya kan Allah mau mencipta, berarti kan dia sebagai arsiteknya dunia, arsitek peradaban itu. Ntar dulu gitu kan. Ada nggak nih nama arsitek? Begitu. Jadi nggak bisa langsung menyematkan nama. Nama itu butuh dalil. Jadi nggak bisa langsung kita karena Allah begini kita langsung kasih nama begitu, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak setiap sifat itu langsung boleh diberikan nama pada Allah. Allah punya sifat makar. Allah punya sifat makar. Wa makaru wa makar Allah. Itu sifat Allah. Di antara sifat Allah berbuat makar. Buat orang-orang kafir. Tapi nggak boleh hantu bilang Allah al-makir. Allah tukang makar. Nggak boleh. Jadi nama Allah itu butuh dalil. Amin itu nama Allah. Kata siapa? Kata orang-orang Yahudi. Entar dulu kata orang Yahudi. Kata Bani Israel. Entar dulu. Makanya kebanyakan ulama mengingkarinya. Begitu. Waqila, ada juga yang mengatakan, dan ini banyak ulama yang mengatakan ini, huwasmun Ibraniyun mu'arab. Dia asalnya dari bahasa Ibrani. Ada yang bilang dari bahasa Ibrani, ada yang bilang dari bahasa Suryani. Suryani asli, bukan Suryani Gufron ya. Suryani asli bukan Suryaninya Gufron. Suryani asli bahasa Surya kuno. Suryani asli itu bahasa Suryah kuno. Suryani itu Surya kuno. Antum bisa kalau mau cari ininya apa namanya? Tutorialnya di YouTube ada. Belajar bahasa Suryani. Orang Suryah langsung ngajarin. Bahasa Suryah kuno itu adalah Suryani. Bahasa Palestina kuno Ibrani, orang-orang Yahudi. Orang Palestina kan dulunya Yahudi. Ya orang Palestina yang sekarang itu yang dulunya Yahudi itu. Itu Bani Israel asli. Jadi yang berhak atas tanah perjanjian itu mereka orang Palestina. Orang Israel yang datang sekarang itu semua dari Eropa. Ya kan? Ya, dari Eropa semua mereka. Bukan Yahudi asli. Yahudi zaman Nabi Musa itu ya yang sekarang udah jadi muslim semua di Palestina. Mereka nggak kabur kemana-mana, terakhir di situ. Yang sekarang diri negara Israel itu belum tentu punya gen Yahudi sebetulnya. Mereka itu Yahudi Eropa, Yahudi imigran dari Eropa. Pertanyaan sejak kapan kemudian Yahudi nyebar ke Eropa? Orang Yahudi dari zaman Nabi di Palestina. Yahudi dari zaman Nabi di Palestina. Dan itu hidup damai. Mau mereka yang masuk Islam, mau mereka yang tetap Yahudi, damai. Kapan kemudian ribut? Ketika ada Yahudi-Yahudi Eropa datang. Yang belum tentu mereka Yahudi sebetulnya. Ya bukan, Yahudi itu umum. Cuma memang ada kelakuan orang-orang Yahudi, terutama di zaman dulu, yang kerjaannya membunuh para nabi. Tapi ketika udah muslim ya kita wajib terima lah. Abdullah bin Salam Yahudi muslim. Nah ya kan? Bahkan beliau itu ulamanya Yahudi. Abdullah bin Salam itu kan ulamanya Yahudi. Cuma Abdullah bin Salam tahu karakter Yahudi itu enggak mau masuk Islam. Bukan enggak mengakui Islam. Makanya orang-orang Yahudi yang dari dulu enggak mau masuk Islam sampai sekarang di Palestina itu, ya mereka enggak mau masuk Islam, bukan enggak meyakini Islam. Mereka tahu Islam itu benar, cuma mereka gengsi. Masa saya percaya sama Nabi orang Arab? Nabi itu orang Yahudi harusnya. Sama aja Nabi orang Yahudi juga dibunuh juga. yang enggak masuk Islam itu rata-rata gengsi. Ya kalau sekarang udah campur kan, yang Yahudi yang enggak mau masuk Islam juga sekarang ikut ke Israel juga kan. Cuma kalau yang kebanyakan Yahudi yang dulu, anak keturunannya itu ya sekarang yang di Palestina. Palestina kan bukan orang Arab. Orang apa? Ya itu, campuran orang Filistin, orang Yahudi, masuk Islam, nikah sama orang Arab, anak keturunannya Filistina. Begitu. Ya. Bani Israel, bahkan bisa jadi itu lebih murni darahnya daripada Yahudi Eropa, itu bisa jadi. Allah alam ya. Kalau misalnya di tes DNA itu Allah alam gitu kan. Karena Yahudi Eropa itu aneh, tiba-tiba ada di Eropa Yahudi coba. Yahudi ada di Eropa, tiba-tiba datang. Ya bisa jadi mereka ada darah Yahudinya, tapi kalau misalnya lihat sejarahnya, orang Yahudi kan dari dulu di Palestina. Ya, gitu ya. Wallahu alam ya Allah. Makanya dulu ada analisis ya, tapi ini termasuk apa namanya?
termasuk konspirasi lah ya, teori konspirasi, bahwa ada analisis Yahudi Eropa itu bukan Yahudi. Ada, dia itu istilahnya apa gitu ya, bukan Yahudi gitu. Mereka hanya beragama Yahudi, tapi bukan berdarah Yahudi. Ya mereka agamanya Yahudi, jadi Yahudinya sebagai ajaran. Yahudi bukan sebagai darah. Tapi kalau darah Yahudi, yang menurut teori konspirasi ini, itu orang-orang yang di Palestina itu lebih murni darah Yahudinya. Sudah masuk Islam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, ini teori konspirasi itu nggak bisa dilihat secara hitam putih ya. Baik. Khair. Bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Arab kuno itu berasal satu rumpun yang sama. Makanya suaranya mirip-mirip. Kayak huruf dha, huruf dzal itu ada. Ya. Begitu, maka suaranya mirip-mirip. Secara suara, walaupun secara tulisan agak beda. Kalau Suryani agak segitiga-segitiga. Kalau Ibrani kotak-kotak, ya Arab yang kita kenal sekarang. Arab kuno sampai sekarang sama, bentuknya begitu. Kalau zaman dulu Arab kotak-kotak juga. Bahasa Arab zaman dulu bentuknya kotak-kotak. Antum bisa lihat manuskrip mushaf zaman dulu, kotak-kotak bentuknya. Itu mirip seperti tulisan Ibrani. Kalau zaman dulu, kalau ngeliat dari jauh kayak Ibrani gitu. Ya, kalau lihat dari jauh kayak Ibrani. Tapi kalau Ibrani lebih kotak-kotak, lebih enggak, kalau kita nggak pernah belajar lebih pusing lah bacanya. Cuma mirip. Antara Suryani Ibrani dengan Arab kuno, itu mirip bahasanya. Makanya banyak nama-nama yang mirip. Banyak kalimat-kalimat yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Termasuk kata amin. Maka kata amin ini bahasanya sudah ada sejak zaman Nabi terdahulu. Makanya orang Yahudi sampai sekarang kalau doa tetap amin bacanya. Dan orang Nasrani kalau doa tetap amin bacanya. Karena bukan bahasa Arab asli, dia bahasa kuno. Entah itu dari bahasa Ibrani kuno, dari bahasa Suryani kuno, atau dari bahasa Arab kuno. Intinya bahasa zaman dulu, bukan bahasa Arab zaman sekarang. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Cuma beda pelafalan ya. Kalau orang-orang Kristen biasanya bilangnya amin. Orang amin. Baik. Wa qala Abu Bakrinil Warraq, dan juga telah mengatakan Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq mengatakan, hiya, lafal amin itu quwwatun lid-du'ai. Masya Allah, salah satu kekuatannya doa. Jadi amin itu salah satu kekuatannya doa. Sehingga kalau misalnya doa antum tanpa diaminkan, ini agak kurang powerful begitu. Ya, jadi doanya agak kurang powerful. Gimana caranya supaya doa kita powerful? Maka mesti diaminkan. Wastinzalir rahmah, sebab turunnya rahmat. Kata amin sebab turunnya rahmat. Begitu. Kemudian waqila ghairu dzalik. Ada juga yang bilang makna-makna lainnya. Sampai ya tadi sebagian ulama bilang 40-an lebih makna berkaitan dengan amin. Luar biasa. Baik, ini maknanya. Hukumnya sudah, maknanya sudah. Adapun yang paling kuat Allahumma stajib. Itu yang paling kuat dan memang paling nyambung dengan konteks yang dilakukan kita berdoa maka kita aminkan. Allahumma stajib. Kemudian berkaitan dengan dialeknya, cara mengucapkannya, pelafalannya, pronunciation-nya. Wa fi amina lughat. Dan dalam kata amin, lughat ini bahasa-bahasa maksudnya dialek. Dialek. Dalam pengucapan orang-orang Arab yang fasih, ya, bahasanya bahasa Arab. Tapi di dalam lughat ada lughat gitu. Dialek istilahnya. Ada beberapa dialek. Qala ulama, para ulama telah mengatakan afsahuha, yang paling fasih. Ini paling fasih menurut jumhur. Supaya enggak dibilang fanatik, jangan jumhur lah. Menurut Syafi'iyah aja. Enggak jumhur kalau dihitung-hitung. Misalnya siapa tahu yang gitu. Siapa tahu yang bilang begitu. Tapi setahu saya ini jumhur. Mayoritas ulama. Maka yang paling fasih menurut jumhur, minimal menurut Syafi'iyah, amina bil maddi. Maka kata amin dibaca dengan mad. Apa maksudnya mad di sini? Hamzahnya panjang. Berapa harokat? Minimal 2. Maksimal? Gak ada batasan karena bukan Al-Quran.
Cuma sebagian ulama, ada yang masih ingat, ahli fikih mengatakan riwayat yang terpanjang berkaitan dengan mad yang sampai kepada kita berapa harokat? 7 alif ya istilahnya atau 14 harokat. Maka kebanyakan ahli fikih menetapkan kalau ada mad dalam urusan ibadah diusahakan jangan lebih dari 7 alif. Dalam masalah takbir, dalam sholat, dalam masalah adzan, termasuk dalam masalah amin. Maka hamzahnya jangan lebih dari 14 harokat. Nggak ada orang baca amin 14 harokat. Yang penting pakai mad. Minimal berapa mad itu? 2 harokat. Berarti minimal segitu minimal. Kadang-kadang ada sebagian orang baca amin, beda sendiri. Ngapain beda sendiri sih Pak? Pengen banget disebut beda sendiri gitu ya. Masyarakat pasti dia udah amin. Jadinya akhirnya yang lain itu. Jadi orang zaman sekarang itu nganggep dirinya keren kalau beda sendiri. Padahal norak. Padahal norak beda sendiri itu. Dia anggap dirinya sendiri. Beda sendiri. Yang lain belum tahu nih. Yang amin yang paling fasih itu kayak saya. Amin harusnya. Kata Imam Nawawi enggak bro. Kata Imam Nawawi yang paling fasih adalah hamzahnya panjang. Wa takhfifil mim. Takhfif di sini apa? Dan meringankan mim. Apa maknanya? Tanpa tasydid. Mumtaz. Barakallah. Tanpa tasydid. Mimnya tanpa tasydid. Lawan dari tasydid. Takhfif itu. Kalau pendek udah jelas di sini ada ya pasti panjang dong. Ada mad di sini aminnya ya. Maka di sini hamzahnya mad, mimnya mad. Tapi nggak pakai tasydid. Bagaimana minimal? Ya minimal 2 harokat. Amin. Minimal begitu. Tapi kan masyarakat pengennya lebih panjang dari itu. Nggak apa-apa, ikutin jamaah. Jangan beda sendiri. Amin. Udah. Ikutin jamaah. Begitu ya. Jangan suka beda sendiri. Jangan biasain lah beda sendiri. Nggak bagus. Norak beda sendiri itu. Norak. Gitu ya. Ini yang pertama yang paling fasih. Yang kedua, wathaniyah. Nah ini yang lebih fasih menurut mazhab Hambali. Yang kedua. Hambali pilih yang kedua. Minimal menurut Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni. Bil qasr. Apa makna qasr? Pendek. Apa maknanya? Saya nggak nanya arti. Makna qasr di sini apa? Artinya pendek. Maknanya apa? Maksudnya. Nah bukan 2 harokat. Aduh jangan tertipu. Itu istilah bab mad dalam tajwid. Qasr itu 2 harokat. Qasr di sini 1 harokat maksudnya. Apanya 1 harokat? Hamzahnya 1 harokat. Jangan pakai mad hamzahnya gitu maksudnya. Ya makanya paham konteks mad qasr itu. Harus paham konteks. Bukan, enggak itilas di bab mad silah nanti. Jangan campur aduk. Begitu. Maksudnya bil qasr bagaimana? Hamzahnya pendek dan ini dipilih oleh Hambali. Amin. Makanya kalau di Saudi rata-rata gitu untuk mendengar rekaman imam kan? Amin. Orang yang baru umroh, yang baru haji ngira itu lebih fasih. Orang Indonesia pada salah. Dia sholat. Amin. Gak paham nih orang. Kalau itu sholatnya di Saudi silahkan begitu. Ikutin jamaah di sana hamzahnya pendek. Tapi sholatnya di Indonesia orang-orang semua baca aminnya itu hamzahnya panjang, ikutin panjang. Ikutin aja jamaah maunya kayak gimana panjang. Selama tidak haram ikuti saja. Begitu ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan wahatani dan 2 jenis dialek ini lughotani masyhuratan adalah 2 jenis dialek yang paling terkenal. Amin dan amin. 2 tuh. Pengucapannya begitu. Berarti tulisannya kayak gimana Sat? Dalam bahasa Indonesia tulisannya kayak gimana? Bebas kalau nulis bahasa Indonesia mah. Kalau di KBBI ya amin biasa. AMIN ya kan? Di KBBI begini kan? Ini tulisan bahasa Indonesia. Terserah tulisan bahasa Indonesia, terserah KBBI. Tapi cara baca dalam bahasa Arabnya ada 2. Yang pertama hamzahnya panjang. Amin tanpa tasydid. Yang kedua sama seperti yang pertama bedanya di hamzahnya doang pendek. Amin. Dua-duanya sah, sahih, masyhur, fasih. Begitu. Jadi mau dibaca
Amin. Fasih, bahkan itu yang paling fasih kata Imam Nawawi. Mau dibaca amin juga fasih. Itu yang lebih fasih menurut Ibnu Qudamah atau Hambali. Begitu. Wasalithah, ada yang ketiga. Ada jenis yang ketiga yang juga fasih menurut sebagian ulama. Amina bil imalah. Amin dengan imalah ma'al mad. Amin pakai imalah sekaligus mad. Apanya yang pakai imalah sekaligus mad? Hamzah. Karena dalam bahasa Arab nggak ada kasroh imalah, yang ada fathah mumal. Nggak ada amin dalam bahasa Arab. Berarti di sini gimana? Hamzahnya yang diimalahkan plus mad. Berarti mirip yang pertama, hamzahnya jadi e. Kayak gimana? Emin. Cuma jangan sesekali juga antum ngamalin ini. Kalau jamaah belum pada tahu, nanti antum dikira misionaris. Tiba-tiba Emin sendirian. Dikira misionaris. Ini dari gereja mana? Jangan suka beda sendiri. Walaupun boleh, ini sah. Hakaha ini dihikayatkan Al-Wahidiyu an Hamzata wal Kisai. Diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi dari siapa? Dari Imam Hamzah Az-Zayyat dan juga Imam Al-Kisai. Memang dua imam ini yang paling banyak imalahnya. Dua imam ini paling banyak imalahnya. Dalam qiraat pun selain Khalaf. Ya Khalaf kan Imam Hamzah juga, murid Imam Hamzah. Ya, Imam Hamzah. Kalau Khalaf nggak belajar ke Imam Hamzah nggak akan banyak imalahnya. Kenapa Imam Khalaf punya qiraat sendiri? Karena beliau setelah belajar ke Imam Hamzah belajar juga imam yang lain. Salah satunya Imam Hashim. Makanya banyak terpengaruh oleh qiraat Imam Hashim. Setelah itu. Dan semuanya Kufah. Semuanya Kufah. Asim, Hamzah, Kisai, Khalaf. Kufah. Kufiyun. Orang Kufah senang imalah. Imam Hashim aja enggak. Ya masih beda sendiri. Ngapain kalian pada imalah bertiga, saya enggak. Imalah cuma satu. Di Hafs, di Syu'bah sedikit aja kan. Ya. Begitu. Paling sedikit imalahnya Imam Hashim. Ya. Imam Hashim tuh pokoknya dalam tanda petik agak banyak bedanya gitu ya. Nah, seperti Allahu a'lam. Cuma memang walhamdulillah dengan ikhtiaratnya Imam Hashim wabil khusus Imam Hafs, kita bisa lebih mudah belajar tajwid. Teori-teori jadi lebih mudah. Ini anugerah, hikmah dari Allah. Kenapa Allah mempertahankan Imam Hafs ya? Kenapa Allah kemudian membuat Imam Hafs ini banyak keliling dunia? Imam Hafs kan kenapa bacaan tersebar, beliau banyak keliling. Istilahnya ngisi daurah di tempat mana-mana gitu. Ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman. Beliau safar. Muridnya banyak makanya di mana-mana. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lebih mudah diamalkan. Coba kalau misalnya yang banyak kelilingnya Imam Warsh. Waduh gitu kan. Atau Imam Hamzah yang banyak kelilingnya gitu. Belajar Hamzah di Imam Hamzah itu Masya Allah energinya luar biasa. Ada apa? Ada apa Kak? Oh ada paket. Apa? Baik, itu yang ketiga. Nah 3 bahasa ini fasih semuanya ya. Buat siapa itu? Ustaz Fikri. Yang pertama, saya contohkan kembali. Amin. Yang pertama, ya, hamzahnya mad tanpa tasydid. Maksudnya di mim. Yang kedua, hamzahnya qasar tanpa tasydid juga tentu. Amin. Yang ketiga, hamzahnya mad plus imalah tanpa tasydid. Amin. Itu 3 bahasa yang sah, fasih, sahih, boleh diamalkan dalam sholat, enggak bikin sholat batal. Begitu. Warabi'ah, ada bahasa yang terkenal, sering diamalin orang awam. Bagaimana? Bitasydidil mim. Ini mohon maaf, kadang-kadang makmum di jamaah kita masih ada. Nah ini boleh kasih peringatan. Pakai tasdid mim. Oke, gimana ceritanya hukumnya? Bitasdidil mimi ma'al maddi. Dengan mentasdidkan mim pakai hamzah mad. Amin. Gimana hukumnya? Ini dihikayatkan Al-Wahidi anil Hasani
wal Husain ibnil Fadl. Bukan anak saya ya, anaknya orang lain, bin Fadl. Ini Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain bin Fadl. Qala, beliau mengatakan, wa tahqiqu dzalika maruya an Ja'farin as-Sadiqi radhiyallahu anhu annahu qala ma'nahu qasidina nahwak wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Hadza kalamul Wahidi. Kata Imam Wahidi, kalau misalnya dibaca dengan amin pakai tasydid, maka makna itu adalah qasidina nahwak. Qasidina nahwak, kami bermaksud hanya padamu ya Allah Subhanahu wa taala, wa anta dan engkau akramu lebih mulia min an tukhayyiba qasidan, dan aku tahu bahwa engkau terlalu mulia untuk menyia-nyiakan maksud kami. Katanya begitu. Tapi Imam Nawawi membantah. Kata Imam Nawawi apa? Wa hadhihir rabi'ah. Tapi cara baca yang keempat ini, pronunciation atau logat yang keempat ini, gharibah jiddan. Terlalu asing. Terlalu asing. Maksudnya dari sudut pandang lughah. Walaupun diamalin oleh orang-orang. Walaupun katanya itu diriwayatkan dari siapa tadi? Hasan Husain bin Fadl dan juga Imam Ja'far ibn Shadiq. Imam Ja'far ibn Shadiq itu Sunni. Cuma dianggap imam madhab Syiah. Makanya Syiah kadang mereka menyamakan, kami Ja'fari. Ja'fari dari mana? Enggak ada kitabnya Imam Ja'far. Ja'far ibn Shadiq itu Sunni. Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Cuma kitab fikih beliau enggak sampai riwayatnya pada kita. Kecuali penukilan-penukilan sedikit. Kayak Imam Auza'i, kayak Imam Az-Zuhri. Enggak full dari bab Toharoh sampai bab jihad ada, enggak ada. Kitabnya enggak ada. Cuma orang Syiah, kata mereka punya kompilasi fatwa-fatwa Imam Ja'far dari awal sampai akhir. Tapi yang namanya orang Syiah kan enggak ngerti ilmu riwayat ya kebanyakan. Mereka metode riwayat mereka kayak gimana? Ada tahu enggak metode riwayat mereka? Sanadnya kayak gimana? Sanad itu ahlul bait. Yang penting yang ngomong itu adalah bapak saya, maka dipercaya. Yang penting keturunan Nabi maka dipercaya. Mereka sanadnya begitu. Enggak ada istilah rijal. Jadi kalau misalnya kita lihat kitab rijalnya mereka, ya pokoknya ahlul bait itu terpercaya semuanya. Makanya mereka yang bukan ahlul bait enggak terpercaya, dibalik. Makanya Abu Hurairah enggak terpercaya sama mereka kan. Aisyah enggak terpercaya. Bukhari Muslim enggak terpercaya. Jadi dibalik sama mereka. Kalau keturunan Nabi baru terpercaya, kata mereka begitu. Dan mereka mengklaim ada fatwa-fatwanya Imam Ja'far dari awal sampai akhir. Itulah yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Syiah hari ini. Tapi menurut penelitian Ahlus Sunnah itu semuanya dhaif. Bukan semuanya sih, kebanyakan dhaif. Makanya dalam Ahlus Sunnah gak diamalkan. Termasuk ada fatwa dari Imam Ja'far, kata mereka, wudu itu cukup diusap bagian kaki. Kaki itu diusap. Padahal dalam madhab Ahlus Sunnah yang diusap itu kalau pakai khuf saja. Kalau mereka enggak, mereka diusap kaki. Ini madhab Ja'far, madhab Ahlul Bait kata mereka. Karena saya pernah ngaji di Mutahari. Ikut pengajian Syiah di Mutahari sama Jalaluddin yang tidak ada rahmatnya. udah mati dia. Dulu yang ngisi kajiannya anaknya, ngisi kajian fikih. Fikih wudunya Ja'fari kata dia. Makanya para bapak, para ibu, yang lebih mudah itu adalah mengamalkan madhab Ahlul Bait ya, bahasanya gitu ya. Wallahu alam kalau jamaahnya ya, tapi banyakkan awam yang mereka mikirnya ya ini madhab kelima dalam Islam. Begitu. Yang ngamalinnya begitu, bahkan puasanya pun sampai hampir Isya. Ya kalau orang awam mah masih sah-sah aja ya, kalau orang awam ya. Tapi kalau misalnya orang yang udah berilmu, kalau saya ngamalin itu nggak boleh. Saya udah paham itu keliru kok. Cuma saya waktu itu, kenapa penasaran, kata orang itu ada pengajian Syiah masih jalan. Saya datang, bener ya masih jalan, gak ada yang aman gitu. Gimana sih? Ya saya dengerin aja sih, saya dengerin pengen tahu retorika. Jalaluddin Rahmat itu retorikanya bagus. Dia doktor dalam ilmu komunikasi. Retorikanya bagus. Begitu. Saya pengen tahu kayak gimana sih gitu. Saya kalau pengen tahu gitu, ikut gitu, ngaji langsung. Masya Allah. Hah? Tadi sama siapa? Sama teman-teman gitu. Gak ada yang tahu saya ke situ.
Ya, saya hari Ahad ya, datang aja naik motor situ. Mau ikut pengajian di Motohari. Oh iya lewat sini. Banyak yang jaga kan. Parkirnya di sini. Rame ternyata parkirnya panjang motor itu. Karena memang itu kayaknya dari mana-mana ke situ. Tiap pekan ke 1 kalau nggak salah, tiap pekan ke 1 tiap bulan. Saya beberapa kali pertemuan. 4-5 pertemuan kayaknya. Lama-lama enak juga. Lama-lama enak juga lama-lama. Ya, karena dalam tanda petik ya ngasih ininya bagus emang. Ini sedikit pengalaman. Jadi saya itu tahu Syiah kayak gimana itu bukan katanya gitu, karena saya datang pengajian sendiri. Misalnya mereka itu awalnya itu pasti meruncingkan permusuhan dengan Wahabi. Pasti itu. Syiah itu pasti bawa-bawa Wahabi. Pasti, itu enggak mungkin enggak. Dari awal saya ngaji sampai 5 kali pasti ada kata Wahabi, pasti itu. Nanti dari Wahabi ke Ibnu Taimiyah, itu pasti. Dan nyebut Ibnu Taimiyah dia tai miyah kata dia begitu. Selalu begitu ngomongnya dia. Nanti lama-kelamaan ke sahabat. Pokoknya mereka anti banget sama Wahabi, mereka anti banget sama Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu kemana? Abu Hurairah, ini yang paling sering disebut. Abu Hurairah. Masa ada orang 2 tahun hadisnya ribuan? 2 tahun masuk Islam, hadisnya ribuan. Orang awam kan, oh iya. Padahal ahlul bait kita Ali bin Abi Thalib, gitu kan. Dari kecil bersama Nabi, kayak gitu biasa. Nah, seperti itu. Ya, kalau misalnya masalah ngomongin Wahabi, Ibnu Taimiyah oke lah. Ini masih nggak terlalu panas saya pun gitu kan. Walaupun mereka ulama oke lah, saya masih tahan. Tapi kalau udah ngomongin sahabat Aisyah, waduh, makin enak saya. Aisyah itu sering dicela-cela. Bahkan dibilang, ini Aisyah mandi di depan sahabat. Mandi di depan sahabat. Padahal saya ceritakan, Aisyah nggak mandi. Aisyah lagi nyontoin cara mandinya Nabi di depan siapa? Ponakannya. Kan, Urwah. Antum sama ponakan kayak gimana sih? Urwah datang ke Aisyah. Bibi, gitu ya, kalau ponakan itu ya. Katanya Nabi mandi cuma 1 sok, kadang 2 sok. Kayak gimana sih? Aisyah nyontohin, nah begini. Sama bibinya. Di framing jahat. Aisyah mandi di depan sahabat. Wah, framing jahat sekali. Begitu. Nah, jadi saya tahu Syiah itu ya tahu langsung begitu. Seperti nah ini Ja'far. Jadi kalau misalnya antum melihat nama Ja'far ini Shadiq, kok Imam Nawawi ngutip Imam Ja'far gitu. Padahal di istri kutip Syiah enggak. Beliaunya mah Sunni. Beliaunya mah Ahlus Sunnah. Imam Ja'far itu Sunni Ahlus Sunnah. Ja'far ini Shadiq. Begitu ya. Cuma dianggap salah satu imam oleh orang-orang Syiah. Sampai Imam Hafs. Imam Hafs itu dianggap sama Syiah itu satu-satunya periwayat yang sahih, yang lain enggak sahih. Kenapa? Karena Imam Hafs ngambil dari Imam Asim dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Imam Ali bin Abi Thalib. Alasannya sesederhana itu. Tapi menghina sahabat yang lain. Sebagian di antara orang Syiah berpendapat kayak gitu. Sebagian di antara orang Syiah berpendapat Al-Quran yang ada sekarang itu sementara. Cuma kalau misalnya para ahli qiraat mereka mengatakan yang paling sahih Imam Hafs. Alasannya bukan apa-apa, alasannya karena jalur beritanya Imam Ali bin Abi Thalib. Sederhana. Baik, itu berkaitan dengan tadi Imam Ja'far ibn Shadiq. Wa hadhihi Rabi'ah gharibah jiddan. Kata Imam Nawawi apa? Tapi bahasa yang keempat, logat yang keempat itu asing, sangat asing. Wa qad addaha aktsaru ahli lughah. Nah, menurut kebanyakan ahli bahasa justru menganggap addaha, menghitungnya, menganggapnya filahnil awam. Termasuk ke dalam kekeliruan bahasanya orang-orang awam. Perhatikan, awam itu mim yang tasydid ya. Jadi cara nulisnya awam, kalau pakai kalau pakai double, M yang double, bukan W-nya yang double. Orang Indonesia bilang awam apa? W-nya double. Awam, itu keliru. Awam, aslinya begitu harusnya. Bukan awam. Makanya Ustaz Muhammad Abdul Negara kalau nggak salah pernah bilang, salah satu ciri orang awam itu adalah nulis awamnya W-nya masih double. Itu cirinya orang awam. Nulis W-nya masih double. Karena kalau dia udah paham bahasa Arab nggak mungkin W-nya double. Cuma saya juga kadang karena kebiasaan ya udah tahu sebenarnya. Oh iya W-nya tuh nggak boleh double. Karena dalam bahasa Arab al-awam jamak dari kata am. Jamak dari kata am. Umum. Orang umum maksudnya orang ya bukan orang berilmu gitu. Bukan para alim, bukan thalabul ilmi. Maka kebanyakan ulama menilai emin ini lahannya orang-orang awam. Lahan dia. Sama seperti qaf yang dibaca G.
Itu lahannya orang awam sebetulnya. Atau sama seperti J dibaca G kalau di Mesir, itu lahan awam. Maka lahan-lahan awam ini nggak boleh diamalkan dalam ibadah. Sehingga waqala jama'atun telah berfatwa berkata sekelompok min ashabina dari para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau lihat kitab-kitab fikih terutama fikihnya Imam Nawawi, kalau ada kata ashabina langsung kita terjemahkan para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Jangan lagi menerjemahkan menurut sahabat-sahabat kami. Ikan ini jadi istilah, ini bukan bahasa, ini istilah ini ya. Apa itu? Para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Apa kata para ulama madhab Syafi'i? Man qalaha fis sholati, maka siapa saja yang mengucapkan amin dengan cara yang keempat ini, batalat, telah batal sholatuhu, sholatnya. Begitu. Karena dia bahasa asing. Maksudnya bahasa asing itu bukan zikir, bukan doa, ya batal lah kalau sengaja. Maka di antara beberapa dialek lain yang sama kedudukannya bisa membatalkan sholat juga. Contohnya apa? Amin, nggak ada madnya sama sekali. Amin, ini nggak ada madnya sama sekali. Ya, artinya apa? Amin, artinya aman. Aman, berarti kan kayak antum ngomong dalam sholat aman, ya batal lah. Gitu ya, amin maka batal. Atau misalnya pakai tasydid, amin juga sama. Jadi sengaja berbicara itu kan membatalkan sholat. Walaupun satu huruf. Yang penting dipahami. Antum ngomong amin, ya batal sholat. Begitu. Makanya para ulama batalkan sholat. Karena ini bukan zikir. Sedangkan amin atau amin ini zikir. Kita berbicara kepada Allah. Maka tidak membatalkan sholat. Bahkan kebanyakan ulama menilai, walaupun dengan bahasa Indonesia, selama ngobrolnya sama Allah, gak akan batal. Walaupun yang lebih utama, pakai bahasa Arab untuk menghindarkan diri dari pendapat sebagian ulama yang mengatakan, dalam sholat harus bahasa Arab. Tapi kebanyakan ulama menilai gak masalah. Jadi kalau misalnya antum pengen curhat sama Allah lagi sholat malam, pengen curhat aja pakai bahasa Indonesia, gak apa-apa. Yang penting rukun-rukunnya tertunaikan. Waktu sholat. Yang penting ngobrolnya sama Allah. Itu tidak batal. Waktu sujud kah, waktu ruku kah, setelah baca surah kah, bebas. Bebas. Ya gak apa-apa kalau sholat fardu pun. Karena hukumnya sama. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan kalau dalam bahasa selain Arab, batal. Oleh karena itu lebih utama kalau mau pakai bahasa Indonesia jangan keras. Capek ya Allah. Tolong saya ya Allah. Misalnya begitu. Nggak apa-apa. Selama ngobrolnya sama Allah. Tapi kalau misalnya antum bilang amin, aman apa? Maka bisa batal. Atau misalnya tadi amin. Nah, itu bisa batal karena itu bukan ngobrol sama Allah, tapi itu bahasa lain yang dimasukkan di dalam salat. Begitu ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, ini berkaitan dengan dialek untuk bahasa Arab dalam bab amin. Ada yang tanyakan sampai di sini? Afwan Ustadz, karena banyak yang nggak paham akhirnya ribut tulisan amin. Ya, tulisan Indonesia mah gak usah diributin. Karena nggak penting, yang penting pengucapannya. Sama kayak insya Allah. Bahasa Indonesia yang resmi insya Allah kayak gimana coba? Nggak ada spasinya yang resmi. Nyambung semua, begini. Yang resmi. Nah ini yang resmi. Bahasa resminya begini. Ini bahasa resmi bahasa Indonesia. Coba kalau nggak percaya buka KBBI, begini. Loh, terus katanya harus in, dipisah, sya'a, Allah. Ada lagi yang mengatakan harus pakai H bukan pakai Y, itu lebih jauh lah gitu. Jadi tulisan bahasa Indonesia itu nggak penting. Yang penting pelafalannya benar. Maka antum menulisnya amin, mau nulisnya A-nya 2, I-nya 1, yang penting pelafalannya amin atau emin, itu yang penting ya. Iyalah, orang-orang awam itu mudah disulut ya, terutama di Indonesia. Terutama sejak zaman medsos. Terutama sejak zaman mereka itu wallahu alam ya, mungkin karena orang Indonesia itu kebanyakan basa-basi kalau di kehidupan nyata.
enggak mau menampakkan kemarahan begitu kan ya. Senyum. Jadi meluapkannya itu di balik layar. Di balik layar itu gak ada basa-basi sama sekali. Karena bahasa-basinya habis di dunia nyata. Jadi ditumpahin di balik layar itu. Karena beranggapan gak akan tahu ini siapa yang nyatet ketik-ketik. Dikit-dikit marah gitu kan. Ngeri sekali. Ngomongnya udah gak jelas kalau udah di dunia maya. Alhamdulillah. Gampang dia domba. Makanya sekarang gampang dia domba. Yang untung adalah orang yang suka ngadu domba, bikin konten buat ngadu domba dapat cuan. Ya banyak kan. Kayak Harry Pras gitu kan. Ya, gak apa-apa, Harry Pras harus sebut nama. Harus sebut nama dia, perusak dia. Harry Pras itu perusak. Mirip sama Guru Gembul juga sebenarnya. Cuma Guru Gembul masih ada manfaatnya kalau ngomongin sejarah. Tapi kalau misalnya udah ngomongin agama, mereka berdua sama. Sama-sama saling jeplak tanpa ilmu. Sama-sama gak bisa bahasa Arab. Sama-sama gak pernah ngehatamin kitab-kitab. Tapi kalau ngomong agama, mereka seolah-olah paling paham dibandingkan orang-orang yang ngaji tiap hari. Menganggap rendah para ulama, menganggap rendah para ustadz, menganggap mereka yang paling benar. Begitu. Ini si Harry Pras sama Guru Gembul sama aja. Harus disebut nama orang-orang yang kayak gitu. Ustadz, jangan sebut nama, udah terkenal. Mereka udah terkenal, maka harus disebut nama supaya orang-orang awam jangan dengerin. Begitu. Apalagi yang terbaru si Harry Pras ini bilang Hamas itu cuma perang main-mainan, pura-pura sama na'udzubillah. Masya Allah. Kalau Husain itu jamaah muslimin, jamus dia. Husain Gajah itu jamaah muslimin. Perang-perangan aja katanya. Tuh lihat rakyat Gaza habis, tapi pasukan Hamas nggak berkurang-berkurang. Masya Allah. Saya kalau udah ada orang yang ngehina mujahidin itu udah paling kesel banget. Nggak bisa nahan saya, nggak bisa nahan lisan, nggak bisa nahan tangan kalau ketemu itu. Pengen nampol. Beneran. Kalau udah ngomongin mujahidin itu saya pengen nampol. Lah kita di sini enak-enak tidur pakai AC, kasur empuk, para mujahidin di sana masya Allah di lorong-lorong, makan roti kering, kadang-kadang nggak makan. Kita ngehina-hina mereka. Mereka perang sama Yahudi, Israel, Zionis, bukan Yahudi daging nih, Zionis itu ya, Yahudi ekstrim. Lah kita di sini senang-senang bilang gini bilang gitu, masya Allah. Kalau udah ngomongin mujahidin itu sama kayak Ustaz Ihsan Faruqi. Saya udah nggak bisa diskusi kalau ada orang yang udah jelekin mujahidin, udah nggak bisa diskusi saya. Makanya Ustaz Faruqi kan udah siapa yang jelekin mujahidin udah membahala sama saya. Sok kata ente kata itu Hamas perangnya bohong-bohongan. Ayo membahala aja sama saya. Begitu ya. Jadi hati-hati nih orang-orang ya pada paham bahasa Arab, senangnya adu domba. Karena memang duit YouTube itu lancar kalau banyak yang nonton itu ya. Mudah. Jadi emak-emak sekarang banyak bikin konten di Facebook. Salah sebenarnya. Kalau pengen banyak duit itu di YouTube sebenarnya. Cuma di YouTube itu filternya lebih bagus. Maksudnya yang nggak berkualitas nggak akan diklik. Di YouTube, di Facebook kan apa aja. Salam interaksi. Begitu. Jadi model-model Harry Pras, kemudian Guru Gembul itu jangan diikuti. Dan larang keluarga kita untuk mengikuti mereka. Bahaya mereka. Tapi kan punya semangat bagus, beramar ma'ruf nahi mungkar katanya. Saya bilang itu bukan sedang beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi sedang beramar mungkar nahi ma'ruf. Begitu. Ada domba terus isinya. Jadi ada domba terus isinya. Jadi semakin ada keributan mereka akan semakin banyak dapat uang. Nah ini yang seperti ini bahaya. Ini bahaya. Harus ditahan. Kita nggak bisa counter nggak apa-apa, yang penting nahan aja. Jelek-jelekin aja mereka, kejelekannya harus diungkapkan, namanya harus diungkapkan. Karena kalau namanya nggak diungkapkan, orang-orang nggak tahu siapa sih. Dari Pras, Guru Gembul sama aja. Jangan ikuti mereka. Begitu. Kalau yang perempuan siapa? Dokter siapa? Nela atau Nelly? Itu sama juga itu, ngaco juga, banyak ngaconya tuh. Ya, banyak ngaco juga dia. Sampai paham gitu. Sampai paham, ente aja gak paham gitu. Ya, dokter, dosen, good looking, suaranya bagus, penyampaiannya enak. Siapa yang gak tertarik untuk mendengerin mak-mak, bapak-bapak? Tapi ngaco. Ya.
Yang bilang apa? Pernah bilang apa? Ya fikihnya banyak dia, banyak ngaconya fikihnya. Misal, ya masalah waktu itu yang lagi ramai adalah senyum membatalkan sholat. Ini bukan pendapat empat madhab. Memang ada tapi bukan pendapat madhab. Kemudian pakai spray ibu-ibu kalau lagi wudhu di luar cukup basahi saja lengan bajunya. Apa ini gak ada basahi lengan bajunya. Kemudian yang ngaconya dia lagi masalah khutbah id itu wajib kata dia. Karena khutbah id itu wajib. Banyak lah, pokoknya banyak ngaconya, banyak ngaconya. Itu bahaya, itu orang seperti itu harus ditahdzir, ya, karena beneran ngaco. Sama kayak Riyad Bajri, sama beneran ngaconya dia itu. Ya. Riyad Bajri itu sama beneran ngaconya. Akhirnya apa? Gara-gara dia sering ngehina mujahidin kelihatan tuh. Dia sering ngehina mujahidin kan, Riyad Bajri kan, ketahuan belangnya kan, nyungsep juga dia kan. Nah, saya yakin orang-orang yang suka ngehina mujahidin dan nggak taubat pasti bakal nyungsep semuanya. Saya yakin itu. Mujahidin itu wali, hati-hati antum ya. Baik, kita lanjutkan. Qala ahlul lughah haqquha fil arabiyyah. Para ahli bahasa telah mengatakan haknya dalam bahasa Arab adalah waqaf. Nah, jadi amin itu dalam bahasa Arab keadaan asalnya waqaf. Jadi sukun keadaan asalnya. Jadi antum nggak perlu amina diwasol kemana nggak, sukun saja, waqaf saja. Karena itu adalah hak untuk kata amin. Li'annaha karena kata amin biman zilatil aswat, sebagaimana suara-suara. Jadi kalau antum ngomong kan waqaf, nggak diwasal. Bukan gini, amina, bukan. Tapi amin cukup sama seperti suara-suara dalam bahasa Arab yang umum diamalkan. Kemudian faidha wasolaha, kalau antum pengen wasol, fatahan nun, maka nunnya fathah. Kenapa nunnya fathah? Karena kebiasaan orang-orang Arab memfathahkan kata min. Kata min dalam bahasa Arab, maka dia sebelumnya kasroh, setelahnya difathahkan. Kalau liltiqa'is sakinin, kalau bertemu dengan sukun. Begitu. Ya, seperti itu. Kama futihat fi ain, sebagaimana kata ain juga difathahkan. Berarti kata ain aslinya apa? Ain. Bukan aina. Bukan aina berarti aslinya ain. Cuma kalau yang nun ini rata-rata difathahkan. Min jadi fathah. Ain jadi fathah. Termasuk juga kata Imam Nawawi, wa kaifa. Berarti kaifa itu aslinya kaif. Begitu. Maka difathahkan rata-rata tuh. Yang haraf-haraf begini. Kaif, mina, terus kemudian tadi aina, walam tuksar, dan tidak dikasrohkan. Padahal kenapa harus ada kalimat walam tuksar? Kenapa harus ada kalimat ini? Karena hukum asal itu kesen itu kasroh. Mumtaz, barakallahu fik. Jadi Imam Nawawi ngejelasin sama kita ini faidah bahasa ini, faidah bahasa Arab. Bahwa amin itu sukun. Tapi kalau wasol pakai fathah. Kenapa? Karena ada iltiqa'u sakinain. Kan ada pertanyaan sama kita. Kok iltiqa'u sakinain fathah gitu kan? Begitu. Karena mengikuti beberapa suara yang lain seperti apa? Aina, kaifa, atau kalau saya boleh tambahkan kata min. Kalau bertemu dengan lam ta'rif, minal. Walam tuksar dan tidak dikasrohkan. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan yang bisa saja terlintas pada benak pembaca. Kenapa? Alasannya kenapa nggak dikasrohkan? Lithiqalil kasrota ba'dal ya'i. Karena beratnya mengucapkan kasroh setelah ya. Kenapa? Ya itu harus meringis, kasroh meningis lagi berat. Begitu. Aini, berat. Aini, aina. Jadi merilekskan. Fathahnya itu kaifa. Merilekskan. Fathahnya itu merilekskan lidah. Kan langsung istifal, rileks lagi. Kaifa, aina, amina. Gitu. Begitu ya. Seperti itu. Lithiqalil kasrata ba'dal ya. Baik. Ini adalah pembahasan amin. Fahadha, maka inilah mukhtasaru, ringkasan mayata'allaku bilafzi amin. Maka inilah ringkasan mengenai apa-apa yang berhubungan dengan lafaz amin. Waqad basalt. Nah, waqad basalt
tu. Pakai idgham nakis ya. Enggak, kalau dalam bahasa Arab sehari-hari bebas. Tapi kalau dalam Al-Qur'an dia pakai idgham nakis. Wa qad basatul qaula fiha bisyawahidi wa ziyadatil aqwali fi kitabit tahdzibil asma'i wal lughat. Kalau misalnya antum ingin cari tahu lebih detail mengenai kata amin, silahkan. Aku telah meluaskan, membentangkan. Basato itu membentangkan. Al-qaula sebuah perkataan fiha atau pembahasan pada masalah amin bisyawahid dengan bukti-bukti, maksudnya dengan hujah-hujah, argumentasi-argumentasi, waziyadatil aqwal dan juga pendapat-pendapat lain yang bisa menjadi tambahan fi kitabi dalam kitab beliau Tahdzibil Asma'i wal Lughat. Itu mu'jam, kamus. Beliau punya kitab kamus Tahdzibil Asma' wal Lughat. Kamus tentang apa? Kamus tentang nama-nama para ulama, cara bacanya. Kemudian kalau nasab, kalau nisbah-nisbahnya kemana? Kalau kota-kotanya ada di mana? Termasuk kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang mungkin ditemukan dalam Al-Quran atau hadis dan kita belum tahu detail maknanya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa beliau ahli bahasa yang luar biasa. Bikin kamus Tahdzibul Asma wal Lughat. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini penegas yang tadi saya sampaikan. Qalal ulama, maka berfatwa para ulama, wa yustahabbut ta'minu. Maka dianjurkan, disunahkan. Mengucapkan takmin, maksudnya apa takmin? Mengucapkan amin, mengaminkan. Fis sholati, di dalam sholat itu, pertama, lil imami, tuh, bagi imam. Banyak yang imam malah diam. Saya sering sekali dengar imam diam itu. Ya, jangan diam. Imam ketika mengucapkan amin kalau bisa mimpin malah. Pertama di iman. Begitu. Wal makmum tentu saja bagi makmum. Wal munfarid dan juga munfarid. Orang sholat sendirian. Jahar apa sir? Menurut mayoritas ulama, jahar pada sholat jahar, sir pada sholat sir. Maka di sini sampaikan wa yajharul imamu wal munfaridu. Sama seperti bab sholat jahar. Jadi sholat jahar itu kalau sendirian jahar, jangan pelan. Minimal ada suaranya gitu. Bilafzi amin fi sholatil jahriyah. Maka bagi imam dan orang sholat sendirian dalam sholat jahriyah mengucapkan aminnya keras. Begitu. Wahtalafu fi jahril makmum. Namun para ulama berbeda pendapat. Makmum jahar apa enggak? Makmum jahar apa enggak? Pas sahih, maka pendapat yang sahih, sahih menurut siapa? Madhab Syafi'i. Sesuai dengan usul madhab Syafi'i, yang sahih, annahu yajhar. Maka dikeraskan. Wathani, pendapat yang kedua. Berarti pendapat yang kedua apa kalau yang pertamanya sahih? Lawannya apa? Ghairu sahih apa istilahnya? Dhaif atau fasid. Dhaif atau fasid. Ini pandangan madhab ya. Jadi nggak boleh diamalkan kalau yang pertamanya sahih, dhaif atau fasid. La yajhar. Pendapat yang kedua la yajhar, tidak dijaharkan. Wa tsalits yang ketiga apa ya? Sama, dhaif atau fasid juga. Begitu. Pendapat yang ketiga bagaimana? Yajharu in kana jam'an katsira. Apa? Yajharu in kana jam'an katsira. Maka dikeraskan suaranya kalau jamaahnya banyak. Banyak sedikitnya kayak gimana? Wa illa fala, kalau misalnya enggak banyak, enggak perlu dikeraskan. Cuma kata Imam Nawawi, enggak bagi makmum jahar kalau salat jahar udah selesai. Begitu. Wa yakunu ta'minul makmumi. Nah, di sini saya tadi juga sudah sampaikan, dan hendaknya menjadikan pengucapan aminnya makmum ma'a ta'minil imami, bersamaan dengan aminnya imam. La qablahu wa la ba'dahu. Jangan ngeduluin imam, apalagi imam selesai amin kita baru amin. Enggak, bareng-bareng. Kecuali pemicunya, boleh imam duluan yang afdal ya.
Begitu. Kenapa harus berbarengan atau ditekankan untuk berbarengan? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza qala al-imamu waladdallin." Apa kata Nabi? Kalau imam telah selesai mengucapkan waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Nah di sini, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ternyata kalau imam dan makmum mengucapkan amin, maka malaikat akan mengucapkan amin. Dan siapa saja yang aminnya imam dan makmum berbarengan dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Cuma kebanyakan ulama, kalau dosa-dosa yang bisa terhapus dengan amal soleh, itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu tidak bisa otomatis hilang dengan amal soleh. Karena ada wajib taubat. Wajib taubat. Tak pengen tahu dosa kecil dosa besar bedanya apa atau apa aja, maka antum bisa baca kitab Al-Kabair Al-Imam Az-Zahabi. Di sana disebutkan contoh dosa-dosa besar. Selain dosa-dosa itu maka berarti dosa kecil. Jadi dosa kecil itu tidak membutuhkan tobat untuk diampuni. Tapi kalau ada orang tobat dari dosa kecil, luar biasa. Dosa kecil aja ditaubatnya, apalagi dosa besar gitu kan. Nah begitu. Tapi dosa kecil itu asal antum banyak ibadah, itu akan terhapus. Makanya kalau misalnya antum ada melihat kekeliruan pada sebagian tokoh agama, orang-orang alim, kekeliruan, dosa-dosa kecil. Ada kadang misalnya orang alim itu merokok gitu kan ya. Merokok dosa besar dosa kecil. Antara makruh sama haram, dosa kecil lah. Kalaupun haram dia dosa kecil, bukan dosa besar. Atau misalnya kadang-kadang ada kiai, kok kiai istrinya kerudungnya nggak rapi gitu, rambutnya masih kelihatan. Bukan dosa besar kan? Memperlihatkan aurat bukan dosa besar. Dosa kecil ya, termasuknya dosa kecil. Begitu. Atau misalnya kok ada kiai salaman sama santriwatinya, dicium tangannya gitu kan. Nah, ini dosa kecil juga, bukan dosa besar. Dosa besar itu zina, itu bukan zina. Maka kalau misalnya antum melihat ada kekurangan-kekurangan tersebut dan bukan termasuk dosa besar, antum harus pertama husnudzon. Bisa jadi beliau ngambil pendapat lain, walaupun pendapat itu lemah bagi kita. Misalnya, rokok, mungkin antum berpendapat kuat. Kiainya milihnya makruh. Makruh itu lemah Pak Kiai, ya terserah, itu pilihan Kiai. Nyentuh tangan lawan jenis itu haram menurut jumhur. Tapi kan ada sebagian kecil ulama, kecil gitu. Yang membolehkan misalnya yang penting tanpa syahwat. Ya bisa jadi kayak itu ngambil pendapat. Jadi kita husnudzon. Yang kedua, kalaupun melakukan perbuatan yang haram, selama itu bukan dosa besar, maka antum ingat bahwa yang namanya para ulama, para tokoh agama itu, antum husnudzoni ibadahnya lebih banyak dari kita. Sehingga dengan ibadahnya tersebut terhapus dosa-dosa kecilnya. Dan antum harus doakan. Tapi kalau sudah dosa besar, antum boleh menghindarinya. Orang fasik, fajir, minum keras dosa besar. Semua ciri dosa besar, semua dosa yang ada hukumannya di dunia itu dosa besar. Semua dosa yang ada hukumannya di dunia itu dosa besar. Zina dosa besar, mencuri dosa besar, ghosab dosa besar, korupsi dosa besar. Pacaran belum. Kalau pacaran doang belum dosa besar, tapi kalau zina dosa besar. Berarti boleh pacaran? Yang bilang boleh, dosa. Begini, kalau misalnya ada orang pacaran terus ciuman, dihukum gak di dunia? Enggak ada hukumannya. Apa hukuman ciuman? Ditahdzir aja, boleh dikasih takzir, tapi nggak ada hukuman penetapannya kan? Nggak ada hukuman harus cambuk berapa kali, nggak ada. Tapi boleh nggak hakim cambuk dia? Boleh kalau misalnya berulang, supaya dia nggak melakukan lagi. Tapi hukum yang tercatat nggak ada dalam nas, maka dia bukan dosa besar. Tapi ada juga beberapa dosa besar yang tidak ada hukuman di dunia. Terus tahu dari mana itu dosa besar? Tahu dari sabda Nabi atau ayat Al-Quran yang menjelaskan bahayanya. Contohnya apa? Riba. Riba itu apa hukuman di dunianya? Nggak ada cambuk, nggak ada, maksudnya nggak ditentukan. Tapi lihat ayat Al-Quran apa?
Menyatakan perang dengan Allah. Itu kurang keras apa itu kalimatnya? Makan anak yatim, itu mencuri sih, nanti bisa dipotong tangan itu. Kalau misalnya perlakunya itu zalim. Durhaka sama orang tua. Ya, jadi ada dosa-dosa besar yang memang ada, tapi gini, kaidahnya, seluruh dosa yang hukumannya ada jelas di dunia itu dosa besar. Tapi kalau misalnya nggak ada hukuman di dunia, nah ini baru bisa harus dicari lagi dosa besar kecil. Begitu. Maka ciuman dosa kecil. Ingat, dosa walaupun kecil. Bukan boleh. Ya. Oh, dosa kecil saat berarti nggak apa-apa. Siapa yang bilang dosa kecil nggak apa-apa? Kadang-kadang ente kadang-kadang. Ya, begitu. Makruh aja harus ditinggalin, apalagi dosa kecil. Kita itu kadang-kadang mikirnya kecil gitu, kecil gitu apa. Maka Imam Al-Ghazali, tidak ada dosa kecil kalau istimrar, kalau terus-menerus. Enggak ada istilah dosa kecil kalau antum melakukan terus-menerus. Dan enggak ada istilah dosa besar kalau antum iringi dengan taubat. Begitu ya. Jadi kalau misalnya antum melihat para kiai, para tokoh, kok ada cacat, ada celah. Ingat, amal soleh itu menghapus dosa masa lalu dan dosa yang akan datang. Pada dosa-dosa kecil. Jadi maklumi. Innal hasanata yudhibus sayyi'at. Ya. Begitu banyak. Wa'at bi'is sayyati al hasanah tamhuha. Dan kita tahu lah namanya para kiai, para tokoh itu insya Allah secara amalan lebih tinggi dari kita. Makanya saya juga ada ya dulu beberapa kiai kampung itu kadang-kadang nyapu di luar rumahnya cuma pakai sarung sama singlet gitu kan. Ini kan nggak dosa gitu, tapi agak kurang menjaga muruah begitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya udah kayak kakek gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kita maafkan, maklumi, kita husnudzoni bahwa amalan lebih besar daripada itu. Jangan sampai hanya gara-gara itu kita kemudian menghalangi kita untuk mengambil faidah, apalagi nyinyirin, apalagi mencela. Padahal bisa jadi amalan dia sudah menutup seluruh dosanya, sedangkan dosa-dosa kita nggak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyinyirnya kita nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suudzonnya kita nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kecuali kalau sudah sampai tahap yang haram, ya boleh ada amar ma'ruf nahi munkar di sana. Kayak misalnya si siapa? Walid ya. Kenyataannya ada, tapi memang harus kita akui yang seperti ini ada. Yang pertama, tapi nggak lebih banyak daripada yang baik begitu. Kiai-kiai model Walid itu ada, tapi jelas yang lebih baik itu, yang baik itu lebih banyak. Begitu. Dari 1000 atau dari 1.000.000, ada 1.000 lah, 1.000 perusahaan di Indonesia. Yang begitu paling nggak nyampe 100 kan, artinya sedikit. Cuma ada, jangan bilang nggak ada juga, ada realitanya. Jangan nutup mata, jangan denial, ada yang begitu. Kasusnya banyak juga. Begitu, wallahu a'lam. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadits sahih, idza ammanal imamu fa aminu fa ma'nahu idza arada ta'min. Adapun makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kalau imam telah membaca amin, maka aminkanlah. Di sini kalimat hadisnya bagaimana? Idza ammana, fiilnya fiil apa? Past tense. Fiil madhi. Maka artinya apa kalau diterjemahkan secara letterlek, secara kamus? Ketika imam telah membaca amin, itu kan artinya, ya. Ketika imam telah membaca amin, maka aminkanlah. Enggak begitu kata Imam Nawawi. Jadi belajar bahasa Arab aja belum cukup. Harus belajar apa berarti? Balaghah. Belajar balaghah apa? Fa ma'nahu, maka maknanya idza aradat ta'min, maka artinya apabila si imam akan bermaksud mengucapkan amin. Jadi ada secara struktural kalimat dia masa lalu, tapi maknanya masa depan. Dalam bahasa Arab begitu. Jika imam ingin atau imam akan mengucapkan amin. Begitu. Sama seperti idza qumtum ilas shalah faghsilu. Kalau engkau telah mendirikan sholat, maka berwudulah. Maksudnya ketika engkau akan sholat. Atau misalnya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah.
Ketika engkau telah membaca Al-Quran, maka ucapkan isti'adzah. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini mesti dipahami dengan baik dari tafsir. Jadi belajar bahasa Arab aja belum tentu bisa membuat kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Apalagi nggak bisa bahasa Arab. Nah begitu, hati-hati. Baik. Qala ashabuna, maka para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan, walaisa fis sholati, maka tidak ada, laisa tidak ada, fis sholati di dalam sholat itu, maudhi'un, sebuah tempat, yustahabbu ayyaqtarina, yang dianjurkan untuk mengiringi secara berbarengan, qaulul ma'mumi biqaulil imami, secara berbarengan antara perkataannya makmum dengan perkataannya imam, illa fi qaulihi, kecuali pada perkataannya amin. Jadi yang boleh berbarengan hanya amin saja, yang lain gak boleh berbarengan. Maka baca Al-Fatihah, tunggu imam selesai. Atau sebagian ulama mengatakan apa? Imam satu ayat, kita baru ayat berikutnya begitu. Imam Bismillahirrahmanirrahim, baru kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya mau seperti itu. Begitu. Wa amma fil aqwalil baqiyah, maka adapun dalam perkataan-perkataan yang lain sisanya, baqiyah itu sisanya. Ustaz, saya sering dengar itu ISIS bilang baqiyah, itu namanya abadi. Jadi baqiyah bisa abadi, bisa sisa maknanya. Anak-anak ISIS kan itu baqiyah, maksudnya hidup ISIS. Di sini baqiyah sisa. Baqi sisa. Cuma sering diledekin bakiyak kalau ke ISIS. Mereka suka bilang bakiyah. Maksudnya long life ya. Secara makna abadi. Bukan maknanya sama, tulisannya sama. Cuma maknanya beda. Kalau di sini bakiyah artinya sisa. Cuma yang sendiri teriakin ISIS bukan sisa. Artinya abadi. Suka tahu kan anak ISIS kalau lagi debat bakiyah, kalau udah kehabisan argumentasi mereka bakiyah. Diledekin sama kita bakiyak. Nah termasuk anak-anak ISIS, saya itu ngaji sama tokoh-tokoh mereka, saya tahu pemikiran mereka bukan katanya. Sekarang saya ngaji sama tokoh-tokoh mereka. Ustaz Aman Abdurrahman itu ngaji di Cileunyi. Ustaz Aman Abdurrahman yang sekarang masih di penjara. Ustaz Aman Abdurrahman. Saya ngaji kitab. ISIS beliau. Mendukung ISIS. Cuma ada beberapa perbedaan pendapat juga pas beberapa tahun terakhir. Tahu juga pemikiran mereka. Makanya kalau misalnya ada yang bilang, orang-orang sebagian salafi di Indonesia bilang kan, ISIS itu adalah anaknya Ikhwanul Muslimin. Ya, bukan, gak ada hubungan sama Ikhwanul Muslimin. Anak-anak ISIS ngajinya itu kitab-kitabnya Wahabi. Di aku itu tidak. Ngajinya kitab-kitab Wahabi. Ngaji Fathul Majid, ngaji kitab Tauhid, Syekh Muhammadul Wahhab, ngaji Ad-Durrah Rusaniyah. Saya ngaji itu waktu itu. Dari situlah mereka mengambil pemikirannya. Kalau misalnya mereka kemudian bertahan banyak ya karena memang ada yang support. Di antaranya siapa yang supportnya? Ya orang-orang yang benci Islam. Kenapa? Karena mereka jadi benalu bagi kaum muslimin. Di Suriah contohnya, itu kalau nggak ada ISIS, menang itu udah lama itu, dari 2012 itu bisa menang. Kenapa kok 2012 tertahan sampai 2024 kemarin itu Suriah? ISIS yang bikin recok. Dan sekarang orang-orang ISIS masih ada di Homs. Anak-anak ISIS masih ada di Homs. Cuma mereka udah kayak ayam kehilangan induknya, karena pemimpin-pemimpinnya udah banyak yang mati. Dan orang Suriah datang ke sana, dibilang apa? Kalian murtad semuanya. Ada videonya tuh. Jurnalis Suriah datang ke situ, ke pemukiman mereka. Kami Muslim, kami ngajak kalian, ayo sekarang Suriah udah merdeka. Apa kalian udah murtad, kalian kafir. Anak-anak kecil yang ngomongnya. Dididik begitu. Anak-anak kecil ngomongnya. Videonya ada tersebar. Didoktrinnya begitu sama orang tuanya. Kalian kafir. Masya Allah. Maka selain pengucapan amin, fayata'akharu qaulul ma'mum. Maka selain pengucapan amin, maka makmum harus mengakhirkan bacaannya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Ya.
Seperti itu. Kayaknya nggak keburu untuk bagian berikutnya sujud tilawah. Setelah ini adalah bab sujud tilawah, dan kita sudah tahu sujud tilawah hukumnya sunnah. Cuma para ulama beda pendapat, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Cuma kalau dalam madhab kita sunnah. Nanti dalam madhab Syafi'i juga ada pendapat-pendapat yang mungkin kok begini ya, kok begitu ya, ada pendapat. Suka ada yang nanya kan, kalau dengar murotal kayak gimana, dengar rekaman kayak gimana. Nah itu nanti akan kita bahas hukum-hukumnya dalam pertemuan berikutnya, yaitu bab sujud tilawah. Mungkin satu tambahan terakhir dalam bab amin, boleh nggak Ustadz mengucapkan Rabbik firli atau Rabbik firli wali walidaya sebelum mengucapkan amin? Jawabannya, dibolehkan oleh sebagian ulama salaf. Ulama salaf, bukan ulama salafi, ulama salaf. Ulama salaf itu ulama zaman dulu. Banyak riwayatnya dari siapa? Dari riwayatnya Ibnu Abi Syaibah. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, di sana beberapa tabi'in yang mengamalkan hal tersebut. Yang mengamalkan hal tersebut mengucapkan Rabbik fil atau Rabbik fili wali walidayya, kemudian amin. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang begitu atau baca begitu, itu amalan ulama salaf, amalan sebagian ulama salaf. Kemudian ada hadis dhaif, tapi dhaif dari Abu Hurairah bahwa Nabi mengucapkan Rabbik firli sebelum mengucapkan amin. Cuma kebanyakan ulama menilai hadis ini dhaif. Kebanyakan ulama menilai hadis ini dhaif, riwayat Al-Bazzar. Begitu. Jadi kalau misalnya antum yakin boleh mengamalkan hadis dhaif, ya silahkan ucapkan Rabbik firli. Tapi kalau misalnya saya pengen hati-hati Ustaz, enggak lah, kebanyakan ulama enggak ngamalin kok, ya udah enggak usah. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan bahwa di sana para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kesunahan baca Rabbik atau kebolehan baca Rabbik firli itu hanya bagi imam. Ada yang bilang hanya bagi makmum. Ada yang bilang bagi imam dan makmum. Intinya para ulama berbeda pendapat. Kalau antum memang meyakini ini merupakan amalan para ulama salaf yang boleh kita amalkan, silahkan amalkan. Kalaupun enggak masalah, karena aslinya enggak ada. Asalnya enggak ada. Jadi kalau antum enggak mengamalkan, enggak ada yang nyalahin. Begitu, kalau antum enggak mengamalkan Rabbik firli, enggak akan ada yang nyalahin. Tapi kalau antum mengamalkan Rabbik firli, ada sebagian ulama yang membolehkan, ada sebagian ulama yang melarang. Kenapa sebagian ulama melarang? Karena hadisnya dhaif. Walaupun sandarannya ada sebagian riwayat dari Musannaf Ibni Abi Syaibah. Banyak, riwayatnya banyak, cukup banyak. Dan bervariasi doanya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Demikian. Apabila tanyakan dipersilakan. Gimana? Nela Luki, oh iya Nela Luki itu, Doktor Nela Luki itu tadi itu. Betul. Itu, Doktor Nela Luki itu namanya. Itu juga banyak ngaconya, banyak ngaconya dia. Sama juga banyak ngaconya. Jadi harus peringatkan orang-orang, saudara-saudara kita dari orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak berilmu, banyak jeplak, asal ngomong begitu. Bukan berarti nggak boleh ngambil ilmu di TikTok, nggak boleh ngambil ilmu di Facebook, Instagram atau itu, bukan. Tapi ambillah ilmu dari sumber yang jelas. Dan bagi antum jangan pernah berkata kecuali antum paham dan yakin ada landasan ilmunya, landasan ilmiah. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, begitu ya. Silakan. Membedakan makna baki sisa dengan abadi bagaimana? Tergantung yu'rafu bisyaqi wassibaqa. Jadi kalau ada kalimat yang satu kata itu maknanya banyak, maka maknanya adalah yu'rafu bisyaqi wassibaq. Diketahui dengan konteks dan kalimat sebelumnya kira-kira apa dan kalimat setelahnya kira-kira apa. Sama seperti di Tufatul Atfal itu apa? Fadili apa? Wajibun lil fadili. Bab ikhfa. Warabiul ikhfa. Kalah sama saya antum. Warabiul ikhfa indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Ini fadili. Yang satu lebihan, sisa, yang satu utama. Nah, tahu dari mana? Konteks. Dari siyak dan sibaknya. Begitu. Jadi antum harus paham konteks ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya. Untuk buat hati itu lebih kayak menerima sesuatu atau kadang-kadang yang alamin ini jangan kiai teman yang mungkin yang bagus
ibadahnya itu kadang syirik gitu. Iri. Lebih kayak Nggak suka dengan, misalnya ada temen ahli ibadah, terus kelihatan agak maksiat, gitu. Maksiatnya, tapi nggak suka dengan ibadahnya. Lo kok bisa? Kita mau benci juga. Udah mah dia itu nggak suka banyak orang ibadah, begitu. Iri, merendahkan. Apa sih? Ente banyak ibadah sok-sokan gitu, sok suci gitu. Padahal banyak maksiat juga gitu kan ya. Gitu misalnya. Terus masalahnya di mana? Cara biar nggak merasa begitu, ingatlah bahwa maksiat kita lebih besar daripada orang-orang yang kita lihat. Yang pertama. Antum selalu ingat maksiat kita. Coba antum sering muhasabah. Antum nggak akan menganggap orang lain lebih buruk dari antum kalau antum telah tahu kapasitas diri sendiri. Karena nggak ada satupun di antara kita yang bebas dari maksiat. Seperti yang saya sampaikan. Kita ini hanya aib-aib yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ghafarnya Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya kumpulan aib. Jadi kalau misalnya ada orang beribadah, harusnya kita makin sadar, oh dia kok rajin banget ibadah ya. Saya banyak dosanya kok gak ada ibadah. Begitu, ya. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, di antara makna tawadu itu adalah engkau selalu melihat orang lain lebih baik darimu. Kalau melihat anak-anak, ingat dosanya sedikit, kita mah banyak. Lihat orang tua, ingat ibadahnya banyak, kita mah sedikit. Jangan dibalik. Anak-anak, ibadahnya masih kecil ente. Kebalik. Orang tua, dosanya pasti banyak nih. Gitu. Ya, jangan kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi kenapa kemudian kita kok banyak merasa seperti itu, karena memang di antara kelemahan manusia itu terlalu fokus pada kehidupan orang lain. Tidak fokus pada kehidupan diri sendiri. Jadi bagaimana kemudian cara kita supaya menghilangkan karakter atau sifat-sifat seperti itu? Fokus pada diri sendiri. Dalam perbaikan. Kecuali dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita boleh memperhatikan orang lain, tapi bukan dalam rangka mencela, menghinakan mereka. Bukan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam rangka menyelamatkan mereka. Makanya para ulama mengatakan wala takun aunas syaitan. Jangan jadikan dirimu sebagai penolong setan. Gimana caranya penolong setan? Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu kebablasan. Itu bisa jadi penolong setan. Ada misalnya akhwat baru hijrah, misal ikut kajian di samping kanur misalnya. Bedaknya masih nomplok, kerudungnya cuma asal pakai gitu diikat di leher. Minyak wangi. Jangan bilang mau datang ke sini atau ke pub sih, misalnya gitu ya. Pengajian atau ke diskotik sih, jangan begitu. Itu jadi penolong setan itu. Kita niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, kasih tahu teman gitu. Harusnya sambut dulu, masya Allah luar biasa cantik pakai kerudung, tapi lebih cantik lagi kalau kerudungnya begini. Nah, beda. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi fokus pada diri kita dulu. Fokus pada diri kita itu dulu. Kayak gitu. Kejadian yang sama gimana? Tapi ini lebih kayak kita itu dapat terganggu gitu saja. Terganggu dengan apanya? Dengan cara beberapa area. Contoh kayak gimana ya? Kayak misalnya Teman ngaji. kedengaran. Ya, terus? Karena teman Dia tuh ngaji keras-keras. Ada orang yang kalau ngedengar temannya ngaji dia ngerasa nggak suka. Harus keras. Terus yang antum tanyakan, antum sebagai orang yang mendengar, antum sebagai orang yang ngaji. Sebagai orang yang mendengar, maka tidak boleh melarang orang ibadah. Yang pertama. Kalau misalnya antum merasa terganggu karena lagi tidur, boleh bagi antum mengatakan afwan ya. Jangan keras-keras dulu, saya pengen istirahat. Itu boleh. Tapi bukan lagi-lagi dalam rangka membenci dia. Tapi dalam rangka mengambil maslahat. Begitu, ya. Bukan benci aktivitasnya, bukan. Tapi saya pengen istirahat, antum jangan keras-keras dulu.
Misalnya begitu. Bisa menghasilkan kayak pertengkaran. Jadi orangnya bisa menghasilkan pertengkaran. Jadi kalau misalnya Karena juga pernah diingetin dia bakal ngambek. dan mungkin Nanti bisa terjadi konflik, ya maka antum harus bisa menimbang. Ini juga sama adab amar ma'ruf nahi munkar itu harus bisa menimbang kemaslahatan yang akan bisa diambil oleh kita. Jangan sampai antum beramar ma'ruf nahi munkar tapi menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu pernah jalan sama Imam Ibnu Taimiyah. Lewat orang-orang Tartar lagi mabok. Syekh, mumpung lagi pada mabok nih. Mereka tentara Tartar. Gimana kita amar nahi munkar mereka supaya jangan mabok-mabokan? Mereka udah masuk Islam katanya. Kan kalau udah masuk Islam harusnya nggak boleh mabok-mabokan, apalagi di tempat umum. Kata Ibnu Taimiyah apa? Nggak usah, tinggalin aja. Loh, kita nggak nahi munkar nih sama mereka. Mendingan mabok. Kenapa? Karena kalau nggak mabok mereka rusuh. Kalau mabok mereka cuma tidur-tiduran doang di situ. Tapi kalau nggak mabok mereka malah ngerusuh. Malah memerangi orang-orang miskin. Malak. Mendingan mabok. Nah, pemikiran yang jarang itu kayak gitu. Gimana caranya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak menghasilkan kemudorotan yang lebih besar. Kalau misalnya itu kemungkaran. Itu kemungkaran. Antum ini bukan mas kemungkaran, ibadah. Maka harus lebih lagi berarti. Ya, harus lebih lagi. Begitu. Maksudnya harus lebih lagi itu apa? Loh, kok saya pindah? Ntar dulu. Kok saya pindah ini Zoom-nya? Kenapa jadi ke sini? Loh, gimana ini? Gimana caranya mana room-nya? Ruang diskusi, kok saya bisa pindah? Yusuf tadi saya salah. Afwan tadi ada kendala. Tiba-tiba saya pindah room. Nggak tahu tadi kenapa. Jadi begitu. Ini ibadah. Dia lagi baca Quran, dia lagi sholat misalnya. Cuma hanya gara-gara terlalu keras aja misalnya mengganggu kita. Maka antum harus ambil sisi positifnya. Ya udah nggak apa-apa. Dia sedang ibadah, berarti saya ngalah. Kenapa? Karena kalau misalnya saya ingetin dia akan ada kemadharatan yang besar. Maka sabarnya antum itu berpahala. Tapi nggak suka. Nah itu berarti khawatir dari setan. Nggak suka mendengar orang ibadah itu khawatir dari setan. Khawatirnya begitu. Kalau misalnya memang karakter dia seperti itu. Atau antum cari bantuan, kalau konteks seperti cari bantuan yang dia hormati, cari bantuan orang yang dia hormati. Untuk bisa menyampaikan. Kalau saya dulu biasanya suka, kalau misalnya dulu waktu kuliah gitu ya. Misalnya pengen negur orang tapi nggak berani, maka kalau ada taklim, sebelum taklim dulu saya ngomong sama Ustaz, lagi ada masalah gini-gini, cuma kami nggak enak negur. Materinya diselipin ini, biasanya begitu. Iya, kalau saya dulu begitu, mumpung ada orangnya di situ. Kalau saya sering begitu, kalau ada taklim, ada liqa, ada halaqah. Nah sebelum tausiah, Ustaz, kenapa? Ini ada masalah gini. Oke siap, gitu. Dipaham, nanti bukan kita yang ngomong, langsung materi yang ngomong, lebih dihormati. Maka kalau misalnya konteksnya begitu, antum bisa kalau misalnya di pondok ngobrol sama kiainya, Pak Kiai, nanti kalau pas ngasih tausiah ada bahas ini, saya nggak enak ngomongnya begitu. Bisa dicoba, ya. Tapi ingat, semangatnya bukan semangat untuk menjatuhkan dia, karena itu bukan maksiat apalagi ya. Semangatnya bukan semangat untuk menjauhkan dia dari ibadah, tapi semangatnya untuk mendapatkan kemaslahatan. Gimana caranya supaya kita selalu berpikir untuk mendapatkan kemaslahatan? Banyak doa. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Jangan sampai ada rasa ghil kepada orang beriman. Khawatir itu ghil. Suatu yang ganjel sama orang beriman itu enggak suka. Nauzubillah. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu khawatirnya jadi personal ya. Jadi lebih baik tinggalkan, perbaiki diri sendiri, fokus pada diri sendiri, dan tadi doa. La taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu.
Yang mana? Kalau konteks salah atau tidak, ini bisa diperdebatkan. Tapi memang di antara adab ibadah itu tidak boleh mengganggu orang lain. Itu adab ibadah. Kecuali kalau memang ibadah ritualnya sudah seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ibadah yang masalah afdoliyah saja, baca Quran keras atau baca Quran pelan, afdolnya keras. Kita masih bisa memilih pelan. Maka kalau kerasnya kita mengganggu orang lain, kalau kita yang sedang melakukan, ya jangan keras. Begitu. Misalnya, saya kalau misalnya murojaah di sana lagi pada istirahat nih, murojaahnya di sini di musola orang nggak dengar, itu misalnya. Atau misalnya keluar kemana orang nggak dengar, kayak gitu. Maka kitanya sendiri pun yang kalau kita dalam keadaan atau posisi melakukan, kitanya juga harus bisa menimbang itu semuanya. Ya. Seperti itu. Termasuk baca Quran misalnya di masjid, kan nggak boleh kalau ada orang sholat keras-keras. Baca Quran aja nggak boleh, apalagi ngobrol. Begitu. Itu adab. Adab itu ibadah nggak boleh mengganggu orang lain. Kecuali kalau memang ibadahnya harus dilaksanakan seperti itu dan orang lain terganggu. Itu beda. Misalnya ada orang lain terganggu gara-gara imam baca jahar. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa begitu. Tapi kan sekadar misalnya speaker luarnya dimatikan, oke lah. Iya kan? Karena kalau sholat jamaah lagi sholatnya nggak perlu pakai speaker luar. Adzannya aja pakai speaker luar. Misalnya begitu, itu bisa dikomunikasikan. Oke, kalau begitu adanya saja pakai speaker luar, udah selesai. Contohnya begitu. Jadi sebuah ibadah, adabnya itu tidak boleh mengganggu orang lain. Jangan sampai ritual kita dengan Allah mengganggu keharmonisan kita dengan sesama makhluk. Ya, kayak gitu. Wallahu a'lam. Itu mengganggu. Atau mengganggu secara psikis. Itu kan mengganggu secara fisik ya. Atau mengganggu secara psikis. Gimana? Orang terlalu soleh tapi nikah. Istrinya dilalaikan. Malamnya sholat malam, siangnya puasa. Nggak dipegang-pegang istrinya. Siapa yang pernah begitu? Siapa? Abu Darda. Terlalu soleh, pengen berkholwat sama Allah terus. Kata istrinya apa? Ini Abu Darda udah gak sayang sama saya ini kayaknya. Ya, hidupnya udah camping-camping udah gak jelas. Panggillah sahabat Abu Darda. Siapa? Salman. Salman, sahib ente tuh lihat. Istrinya gak pernah dipegang. Malamnya sholat malam. Siangnya puasa. Istri gak dipegang. Ngapain nikah kalau istri gak dipegang-pegang gitu kan? Psikologis bagi istri. Gangguan psikologis. Maka Salman pun nginep. Ya udah ntar malam saya nginep ke rumah. Udah nginep ngobrol. Mau sholat. Belum tidur udah mau sholat aja. Ngapain? Mau sholat lah. Sholat. Datengin istri. Begitu. Jangan sholat dulu. Hak istri punya hak. Mau puasa. Jangan puasa dulu. Istri punya hak. Begitu. Ya. Jadi nggak boleh mengganggu orang lain itu ibadah. Ibadah nggak boleh mengganggu orang lain. Seperti itu. Atau misalnya antum sibuk sama nuntut ilmu misalnya gitu ya, udah nikah, istrinya dilalaikan. Kayak Imam Sibaweh ntar, dibakar perpustakaannya. Ya. Ada pengajar Quran yang menolak untuk memberikan contoh bacaan Quran yang benar kepada muridnya yang akhwat dikarenakan istri cemburu. Khawatir suaminya jadi tertarik karena akhwat. Karena suaminya ada keinginan poligami. Akhirnya ustadz tersebut hanya mengajar teori tajwid saja tanpa dipraktekkan. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Bahkan justru bagus. Tapi kalau misalnya ustadznya ini sudah dalam rangka fardu ain, nggak boleh. Kalau misalnya masih fardu kifayah, dia boleh menahan diri. Ya. Dulu saya juga sempat tuh nggak nerima murid-murid akhwat. Cuma ternyata yang pengen banyak belajar itu mama. Yang ikhwan malah sedikit. Di jadwal talaki saya itu, yang talaki rutin sama saya sampai sekarang, antara ikhwan sama akhwatnya perbandingannya kayaknya 1:3 kayaknya. Perbandingannya itu. Jumlah totalnya 30-an, ikhwan itu 4 atau 5 aja. 1:6 berarti. Jadi 20-nya akhwat. Begitu. Ya. Istrinya cemburu, daripada istri cemburu, maka dia ngajar ikhwan saja. Boleh, Imam Nawawi juga nggak ngajar akhwat. Imam Nawawi nggak pernah ngajar perempuan. Bukan cuma ngajar teori, bukan cuma, ini masih mending, masih mau ngajar teori nih.
masih mending. Imam Nawawi nggak ngajar sama sekali sama perempuan. Begitu. Kenapa? Karena beranggapan yang wajib belajar itu laki-laki. Terus perempuan yang ngajarin siapa? Suaminya. Makanya cari suami yang berilmu. Kadang-kadang ada sebagian akhwat suka curhat, Ustaz, suami saya nggak bisa ngajarin saya. Salah sendiri. Kenapa nggak nyari suami yang bisa ngajarin? Kok curhatnya sama saya? Salah sendiri. Makanya jangan cuma cinta. Kalau mau nikah itu perhatikan ilmu yang bisa membimbing. Karena suami itu imam. Begitu. Badi'u zaman Said malah tidak menikah sampai meninggalnya. Imam Nawawi juga nggak menikah sampai meninggalnya. Imam Nawawi juga nggak menikah sampai meninggalnya. Tapi nggak mau ngajar perempuan, nggak mau menikah. Jadi khawatir Imam Nawawi. Begitu. Seperti itu, ya. Jadi tidak masalah kalau masalahnya seperti itu. Karena dia cinta sama istrinya, khawatir istrinya cemburu, udah kelas-kelas akhwat semuanya ditinggalin. Enggak apa-apa, boleh, itu pilihan dia. Lalu terus para akhwat yang ngajar siapa? Suaminya lah, yang wajib ngajar itu suaminya, bukan dia. Nanti suaminya datang ke dia gitu. Buat ngajarin istrinya. Atau walinya datang ke dia buat ngajarin istrinya. Harusnya begitu. Seperti itu. Bahkan saya sendiri udah lama pengen ngelepas itu murid-murid akhwat itu. Kalau misalnya ada yang bisa menggantikan gitu ya. Entah saya punya satu murid, akhwat yang bisa megang semuanya, udah semua akhwat ke situ aja. Nah begitu. Gimana? Iya, kebanyakan realitanya yang semangat untuk ilmu itu mama. Begini, ada yang bilang, Ustadz, suami itu nggak sempat nuntut ilmu karena tanggung jawab rumah tangga. Loh, nuntut ilmu itu tanggung jawab sebagai suami. Emangnya tanggung jawab suami cuma kerja doang? Tanggung jawab sebagai seorang suami itu nuntut ilmu dan ngajarin istri mereka. Ada suami bilang, Ustadz, saya nggak sempat belajar Al-Quran, kenapa tanggung jawab saya besar? Loh, tanggung jawab apa yang lebih besar daripada belajar Quran? Al-Fatihah berantakan, ente bilang ditinggalin. Tanggung jawab lebih besar mana? Supaya Al-Fatihah benar sampai sholatnya sah. Tapi kan saya harus menghidup anak istri. Memangnya 24 jam menghidup anak istri. Dalam 7 kali 24 jam kan enggak. Masa sih ngeluangin waktu setengah jam sepekan? Enggak bisa. Nah, begitu. Jadi dosa suami yang tidak melakukannya. Karena tanggung jawab suami bukan cuma ngasih makan doang. Ngasih ilmu, membimbing, mendidik. Makanya saya sampaikan di sini ya. Para akhwat yang belum nikah, cari suami yang bisa membimbing. Begitu. Jadi cari suami bukan cuma yang tanggung jawabnya itu di pikiran kita, tanggung jawabnya itu kerja doang. Tapi juga bukan berarti nyari suami yang malas kerja gitu, nggak boleh juga. Ya nggak boleh juga. Jadi harus yang seimbang lah. Dia tanggung jawab dari sudut pandang tanggung jawab fisiknya, tanggung jawab hartanya, dan juga jangan lupa tanggung jawab pembinaan dan pendidikannya. Begitu. Ghirah, semangatnya. Ya, wallahu alam saya juga kenapa bapak-bapak itu enggak semangat untuk ilmu ya. Ya kalau saya lihat ya memang tadi karena sudah terlalu lelah ngurusin dunia. Makanya saya sering bilang, dunia itu jangan lari. Nanti kita enggak bisa lari buat akhirat. Maka para istri harusnya bilang ke suami-suaminya, Pak, udahlah, nggak usah lari ngurusin dunia itu. Kadang-kadang istrinya malah mensupport bapak-bapaknya lari untuk dunia. Maksudnya ngoyo, serius buat dunia, rata-rata para istri support nggak? Seneng nggak kalau misalnya bapaknya itu sibuk banget urusan dunia? Oh seneng banget. Kan dapat duitnya lebih banyak katanya begitu. Lah sama aja berarti. Di satu sisi katanya pengen suaminya ngaji, tapi di sisi yang lain kok seneng kalau suaminya itu banyak kerjaan, banyak bisnis. Sampai nggak bisa ngaji. Ya ini namanya kontradiksi, ada sesuatu yang bertabrakan gitu pemahaman. Maka sebagai seorang istri justru harus bisa mengarahkan suami supaya juga bisa ikut nuntut ilmu, minimal menghatamkan sulamut taufik gitu kan, dan baca tahsin surah Al-Fatihah benar. Udahlah itu aja lah, gak usah banyak-banyak gitu.
Sisanya silahkan mau kerja sampai tetes darah penghabisan silahkan. Begitu, kadang-kadang para istrinya sendiri lebih support suaminya bekerja daripada suaminya ngaji kadang-kadang. Harusnya bilang, udahlah mas, sayang, rezeki itu Allah yang atur, gak usah terlalu ngoyo. Terus saya harus gimana? Berarti kalau misalnya saya nggak kerja, saya nggak tahu. Bukan nggak harus kerja, kerjanya santai aja. Kalau perlu dikurangin, dikurangin. Buat apa? Buat belajar Al-Fatihah yang benar, buat belajar akidah yang benar, buat belajar fikih yang benar, buat belajar tazkiyatun nafs. Supaya apa saya belajar itu semuanya? Sebagai pertanggungjawabanmu sebagai seorang suami dan sebagai pertanggungjawabanmu sebagai seorang ayah. Kasih tahu itu. Coba ada nggak istri yang berani bilang begitu ke suaminya? Ada tapi dikit. Nah itu kan, ya, nanti ribut saat sama suaminya. Udah, ya, begitu. Jadi memang butuh motivasi dari istri, atau misalnya kasih apresiasi begitu. Pelayanannya harus lebih baik kalau istrinya setelah ngaji, kalau suaminya ngaji. Istri memberikan pelayanan terbaik setelah suaminya ngaji. Kalau pas kerja mah biasa aja lah gitu. Kenapa habis kerja kok kayaknya biasa aja kata suaminya? Kerja mah biasa. Tapi kalau ngaji luar biasa. Sambil bercanda memang. Kalau suami istri itu nggak bisa serius. Kalau serius pasti ribut. Ya. Ngobrolnya ngobrol sambil bercanda. Sambil ketawa-ketawa. Baru bisa nyambung. Begitu. Kalau udah ngomong serius, biasanya egonya itu masing-masing akan muncul. Itu yang sulit, yang berat. Gimana? Emang begitu. Suami istri itu punya ego yang besar. Suami punya ego yang besar karena dia adalah pemimpin. Wajar semua laki-laki begitu, nggak mau disuruh. Jadi semua laki-laki itu senang dimintain bantuan tapi nggak suka disuruh. Itu penting nih, catatan penting nih. Seluruh laki-laki senang dimintain bantuan tapi nggak suka disuruh. Maka istri kalau misalnya minta tolong ke suami, minta tolong, jangan nyuruh. Nyuruh itu nggak akan mau dikerjain. Tapi kalau minta tolong, mau banget. Maka minta tolong, sayang, tolongin sayang. Seneng gitu, suami digituin. Tapi kalau salah, nyapulah. Gak mau, makin gak mau, suami digituin makin gak mau. Begitu. Nah ya, umumnya istri lebih senang pendapatan suami meningkat daripada ilmu agamanya pertama. Betul, ini masalahnya. Jadi jangan nyalahin suami juga. Lah orang istrinya malah pelayanannya meningkat kalau gajinya nambah, bukan kalau hafalan suaminya nambah, bukan kalau suaminya habis datang ke taklim, gitu kan. Jadi harus kerjasama antara suami dan istri. Nah di sini para istri yang hadir, maka kasih motivasi suaminya supaya mereka justru merasa lebih dicintai oleh para istrinya ketika mereka datang ke taklim, ketika mereka tiba-tiba bacaan Al-Fatihahnya lebih baik. Ada pelayanan yang lebih dari istrinya. Itu makin semangat para suami, saya yakin itu. Para suami makin semangat. Dipuji. Laki-laki senang dipuji. Sama perempuan juga kan senang dipuji kan? Perempuan senang, laki-laki juga sama. Subhanallah, ayah sudah lebih baik, sudah lebih soleh. Wah, makin senang, makin sayang, makin cinta. Oh, makin semangat dia ngajinya. Oh, terbang ke langit, makin semangat dia ngajinya. Tapi rata-rata istri hari ini itu banyak cemberutnya. Kapan kalau senyum? Kalau udah ditransfer atau dikasih uang jajan, baru senyum. Kalau dikasih ilmu rata-rata tetap cemberut. Allah jangan ceramah. Makan belum ada, makan siang. Jadi kesalahannya bukan pada suami juga. Kadang-kadang ya pada ya dua-duanya lah. Intinya dua-duanya. Ya, harus saling bekerja sama. Begitu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Apa? Oh nanti kita di Sulamut Taufik besok kan masuk muamalah. Setelah muamalah itu munakahat itu. Begitu ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Makanya seluruh muslim saya sarankan keluarga Islam, keluarga kaum muslimin hatamkan Sulamut Taufik. Karena saya belum dapat kitab lain ya selain Sulamut Taufik yang berisi kewajiban-kewajiban kaum muslimin dari dasar, dan memang itu fardu ain buat seluruh kaum muslimin. Isinya itu fardu ain buat seluruh kaum muslimin, dari mulai akidah, ibadah, muamalat, munakahat, dan juga masalah maksiat-maksiat. Begitu.
Udah cukup lah suruh ngaji Sulaiman Taufik aja. Nah nanti kalau misalnya suaminya datang ngaji Sulaiman Taufik, setiap kali datang sambil dipeluk kah gitu. Kalau online kan bisa sambil peluk-peluk nggak masalah. Masya Allah, pengen dengerin sama sayang. Masya Allah. Kayak gitu. Ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Khair. Cukup ya, sudah terlalu malam. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fiik. Jadi Kanur, nanti kalau pilih suami ya, yang seimbang dunia akhiratnya ya. Diutamakan yang tanggung jawab akhiratnya lebih tampak.